Yi Chen tidak terlalu memperhatikan esensi Yuan Wu. Matanya terus menatap para kultivator. Dia mencari Anruo dan yang lainnya. Hanya ketika dia yakin akan keselamatan mereka, Yi Chen dapat merasa bebas untuk melakukan hal lain. Setelah mencari-cari, Yi Chen tidak menemukan apapun. Xing Wuhan dan yang lainnya sepertinya tidak datang ke tempat ini. Mungkin mereka juga tahu bahwa berdasarkan kekuatan mereka saat ini, akan berbahaya untuk datang ke sini. Memikirkan hal ini, Yi Chen merasa lega. Jika Anruo dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti tidak akan bisa melindungi mereka jika terjadi kerusuhan. Sekarang dia satu-satunya orang di sini, lebih mudah untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak akan merasa terikat. Penundaan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Saya yakin Dewa Binatang Li Huo akan segera tiba. Mari kita dapatkan esensi Yuan Wu dulu. Yan Wuyan menyarankan saat ini. Yi Chen berada sangat jauh dari mereka, tapi dia masih bisa mendengar percakapan antara Yan Wuyan dan yang lainnya. Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya seharusnya tertarik dengan tombak surgawi terlarang Roh Ibel, jika tidak, mereka pasti sudah lama datang. Bagi mereka, artefak terlarang jelas lebih penting daripada esensi Yuan Wu. Namun, Yi Chen percaya bahwa jika Kaisar Yan dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, mereka akan kehilangan semua kesempatan ketika Dewa Binatang Api Li datang. Di antara keajaiban, Dewa Binatang Li Huo sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa sejati. Dia bukanlah eksistensi kuat yang bisa dilawan oleh Yi Chen dan suku Yan. Oleh karena itu, Yi Chen sangat berharap orang-orang dari klan Yan segera mengambil tindakan, agar dia juga bisa merebutnya. Benar saja, seperti yang dibayangkan Yi Chen. Kaisar Yan dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan diri dan ingin mengambil tindakan. Kaisar Yan melambaikan tangannya dan semua anggota klan Yan menyebar mengelilingi formasi. Formasi ini telah dibaptis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun energi yang terkandung di dalamnya tidak melemah sama sekali, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi tersebut. Namun, Kaisar Yan tampak percaya diri. Yi Chen menduga mereka pasti punya cara untuk menghancurkan formasi. Hancurkan formasi. Kaisar Yan melambaikan tangannya dengan lembut, dan suaranya bergema di kehampaan. Pada saat ini, semua anggota klan Yan mengeluarkan batu berwarna merah darah dari cincin penyimpanan, membuka mulut mereka dan menelannya. Yi Chen tidak tahu apa itu, tetapi pada saat ini, semua anggota klan Yan melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridian mereka, dan semua anggota klan Yan mengendalikan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki cincin penyimpanan dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan sebelumnya mengambang di kehampaan, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Benar saja, saya sudah siap. Pantas saja saya sangat percaya diri sejak awal. Yi Chen sangat terkejut. Namun mereka semua dapat menggunakan kekuatan jiwa, yang artinya dapat melindungi mereka untuk sementara dari pengaruh hukum langit dan bumi di sini. Kondensasi. Sebuah teriakan bergema di kehampaan, dan semua anggota klan Yan menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalamnya. Bas. Getaran kecil terdengar dari potongan bambu, cahaya menyilaukan menyala, dan ribuan potongan bambu tersebar pada saat ini. Pancaran cahaya membumbung ke langit dari potongan bambu, dan seluruh pemandangan tampak sangat mengejutkan. Pola formasi keluar dari potongan bambu pada saat yang bersamaan, dan sampai ke tengah lembah pada saat yang sama, melayang di atas tameng. Yan Wuyan dan 5 dewa kuasi Qianbian Shenbo saling memandang dan terbang ke depan pada saat yang sama, melayang di sekitar miliaran formasi. Mereka berlima mengeluarkan batu spiritual berwarna merah darah dari cincin penyimpanan dan menelannya pada saat yang sama, dan aura kekuatan jiwa yang kuat langsung menyebar ke dinasti Zhou Barat. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, dan di bawah kendali mereka, ratusan juta formasi terkondensasi menjadi pola bagua, terus berputar di atas perisai. Buka! Ketika teriakan 5 orang terdengar di kehampaan pada saat yang sama, energi yang sangat menakutkan keluar dari tengah pola bagua dan mengenai perisai. Ini adalah cara yang sangat biadab untuk mematahkan formasi. Pola bagua terus berputar, kecepatan putaran energi juga meningkat, dan perisai secara bertahap mulai berubah bentuk. Yi Chen sedikit terkejut bahwa mereka akan mengadopsi metode seperti itu. Itu adalah formasi pemecah formasi yang mengumpulkan ribuan anggota klan Yan dan 5 kekuatan jiwa kuasi ilahi. Ketika penyihir menghancurkan formasi, mereka akan memanfaatkan keterampilan mereka untuk menguraikan sumber dan ekornya. Namun, metode mereka cukup ekstrim, karena mereka menggunakan lebih banyak energi untuk menyerang formasi daripada formasi aslinya. Ledakan. Metode mereka sangat efektif. Setelah beberapa saat, suara yang memekakkan telinga bergema di lembah.
Lingkaran sihir yang dipadatkan oleh anggota klan Yan pecah dalam sekejap, dan dampak mengerikan melanda dinasti Zhou Barat. Yan Wuyan dan orang lain yang paling dekat semuanya terguncang kembali, mengeluarkan seteguk darah merah, terlihat sangat malu. Pada saat yang sama, aura kekuatan jiwa mereka berkumpul pada saat ini. Tampaknya batu roh yang mereka ambil telah kehilangan efeknya. Terbuka, cahaya panas melintas di mata Yi Chen, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini, menatap tajam ke arah roh Yuanwu di tengah. Tiba-tiba terbebas dari belenggu formasi, esensi Yuanwu tidak memerlukan dukungan energi apapun dan perlahan melayang di kehampaan, memancarkan cahaya dangkal. Pada saat ini, semua mata para pembudidaya terfokus pada Yuanwu Jingso, mereka tahu betul nilai dari apa yang ada di depan mereka, dan mereka juga sangat akrab dengan nama Yuanwu Jingso. Ada rumor tentang benda ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Monster di sekitar lembah juga mengaum dan menjadi gelisah. Bagi Warcraft, peran Yuanwu Essence jelas lebih besar. Jika mereka menyerap energi Yuanwu Essence, mereka dapat memiliki peluang untuk maju. Khusus untuk monster dengan budidaya tingkat Dewa Semu, peran Yuanwu Essence jelas lebih besar. Mata Yi Chen tertuju pada monster-monster itu. Yan Wuyan dan yang lainnya sudah terluka. Dia pasti masih memiliki batu roh di tubuhnya. Jika dia mendapatkan kembali kekuatan kuasi dewa, akan sangat sulit bagi Yi Chen untuk merebut esensi Yuanwu. Jika terjadi perkelahian, Yi Chen sendiri tidak terlalu percaya diri. Kekuatan Kaisar Yan masih membuatnya sangat takut, dan masih ada celah dibandingkan dengan dia. Tapi Yi Chen benar-benar yakin jika memang ada pertarungan, meski dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Kecuali benar-benar diperlukan, Yi Chen tidak akan pernah menghadapi Kaisar Yan dengan mudah. Terjerat terlalu lama tidak akan ada gunanya baginya. Yi Chen sudah punya ide dan segera menggunakan transmisi suara untuk mengatakan Lieyan, pergilah dan pancing monster-monster itu untuk merebut esensi Yuanwu, lebih cepat lebih baik. Aum, Lian, yang tinggal di dalam jiwa binatang itu, mengeluarkan raungan yang dalam, bergegas keluar dari jiwa binatang itu, dan melonjak menuju gelombang binatang di depan. Kemampuan pemulihan Lian sangat menakutkan, setelah kepalanya dipenggal, dia mampu menyerap kekuatan jiwa Yi Chen untuk memperbaikinya, memungkinkan dia untuk bergerak maju dan pulih bahkan jika dia terluka. Dia berada di tepi jurang, tetapi tidak menarik perhatian apapun. Kecerdasan Lian sangat tinggi, tidak lebih buruk dari IQ umat manusia, dan dia juga tahu bagaimana harus bertindak. Aum, setelah menunggu beberapa saat, Lian mengeluarkan raungan yang sangat rakus, dan dia terus mengaum. Raungan semacam ini membuat kelompok binatang yang sudah sangat gelisah semakin siap untuk bergerak, menyebabkan monster yang tak terhitung jumlahnya mengaum, tapi tidak satupun dari mereka yang bergegas maju dengan gegabah. Roar! Melihat pemandangan ini, Lian meraung semakin keras, lalu memimpin dengan bergegas ke depan. Ia sangat cerdas, terus-menerus memukul monster di depannya, mencoba mencari jalan untuk dilewatinya. Ketika monster di belakang melihat nyala api yang dahsyat menyerang, mereka secara alami tidak mau ketinggalan dan bergegas maju pada saat yang sama. Bahkan jika monster di depan tidak mau naik, mereka tidak punya pilihan saat ini. Terlebih lagi, berdiri di depan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meraih esensi Yuanwu. Kawanan binatang buas, yang awalnya relatif teratur, kehilangan kendali saat ini, dan puluhan ribu monster bergegas menuju lokasi roh Yuanwu pada saat yang bersamaan. Namun, Lian tidak terus bergegas maju. Ketika binatang-binatang itu sudah melakukan kerusuhan, dia berbalik dan kembali ke jiwa binatang Yi Chen. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Kaisar Yan melembut. Kaisar Yan, cepat ambil esensi Yuanwu dan pergi dari sini, teriak Yan Wuyan, dengan nada cemas. Semua anggota klan Yan telah mengambil batu roh dan tidak dapat terus mengambilnya. Jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka, mereka hanyalah orang biasa. Mereka tidak dapat menghentikan monster itu sama sekali hidup mereka akan berada dalam bahaya. Kaisar Yan melambaikan tangannya, dan batu roh berwarna merah darah terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan segera diambil olehnya. Pada saat ini, seluruh aura Kaisar Yan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Auranya yang menakjubkan membuat dunia bergetar, dan aura kuasi dewa yang kuat menyebar kemana-mana. Bubar, kata-kata acuh tak acuh bergema di kehampaan. Kaisar Yan hanya melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan melonjak, mengembun menjadi perisai untuk mengisolasi semua monster yang bergegas. Metode ini sangat menakutkan, dan puluhan ribu monster diblokir dengan cara ini. Kemudian Kaisar Yan mengambil tindakan lagi, dan semburan kekuatan jiwa menyelimuti esensi Yuanwu,
langsung menariknya ke sisinya, berbalik dan terbang ke arah timur terlebih dahulu. Diambil. Mata Yi Chen tertuju pada Kaisar Yan. Strateginya menciptakan kekacauan di antara binatang buas dan merebut esensi Yuan Wu gagal. Tidak apa-apa, mari kita tunggu sampai efek batu rohnya hilang dan mari kita lihat bagaimana kamu menjaga esensi Yuan Wu. Mata Yi Chen bersinar dengan ketidakpedulian dan dia mengikutinya. Kecepatan terbang Kaisar Yan sangat cepat, dan dia menyingkirkan semua monster dan pembudidaya hanya dalam waktu setengah jam. Dia tidak mengikuti anggota klan Yan. Itu akan menjadi target yang terlalu besar. Esensi Yuan Wu ada di tubuhnya, jadi dia harus bertindak sendiri dan segera pergi dari sini. Ekspresi kebanggaan muncul di wajah Kaisar Yan. Awalnya dia mengira akan sangat sulit mendapatkan esensi Yuan Wu, tetapi dia tidak menyangka bisa mendapatkannya dengan mudah. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ketika mereka mencari lokasi roh Yuan Wu, perhatian Dewa Binatang Api Li dan naga yang melihat semua tertarik oleh tombak surgawi terlarang Ibel. Kalau tidak, saya khawatir naga yang melihat segalanya dan yang lainnya sudah lama tiba. Menurut kekuatan Kaisar Yan dan yang lainnya, tidak akan ada peluang untuk merebut esensi Yuan Wu sangat beruntung. Fiuh. Tepat ketika Kaisar Yan berpikir dia bisa meninggalkan keajaiban, tiba-tiba, kekuatan jiwa yang kuat datang dari belakangnya. Siapa? Kaisar Yan bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik, dan menekan energi yang masuk dengan nafas dingin. Suara tumpul bergema di kehampaan, dan Kaisar Yan tiba-tiba berbalik, wajahnya langsung berubah dingin. Yanda jenius kita cukup cepat. Orang yang datang tidak lain adalah Yi Chen. Itu kamu. Wajah Kaisar Yan menjadi gelap. Sebagai seorang jenius, dia tidak hanya harus kuat dalam hal kekuatan dan bakat, dia juga harus menganalisis medan perang dalam waktu singkat selama pertempuran. Yi Chen baru saja menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerangnya, yang menunjukkan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan jiwa dalam keajaiban, yang membuat Kaisar Yan merasa sangat aneh. Yuan Wu Essence, aku, Yi Chen, menyukainya. Aku ingin tahu apakah jenius Yan akan menyerah padaku, atau akankah dia bertarung denganku. Yi Chen berkata sambil tersenyum, tidak sedikit pun gugup. Dia menghitung waktu di dalam hatinya. Efek batu roh Kaisar Yan akan segera menghilang. Kaisar Yan mencibir dengan acuh tak acuh, tetapi tidak melihat ke belakang, berbalik dan terbang ke depan. Ning! Teriakan Yi Chen bergema di kehampaan, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya yang besar melesat ke depan dengan angin kencang. Huff! Kaisar Yan bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan pukulan. Serangan Yi Chen langsung hancur, dan kekuatan Kaisar Yan sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, aura Kaisar Yan berangsur-angsur melemah, dan aura kekuatan jiwanya juga menghilang. Efek dari batu roh telah menghilang, dan senyuman muncul di wajah Yi Chen. Waktu yang dia hitung tepat. Kamu benar-benar bisa menggunakan kekuatan jiwa. Mata Kaisar Yan penuh dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama dia menjadi serius. Di masa lalu, Kaisar Yan sama sekali tidak menganggap serius Yi Chen, tetapi sekarang, dia hanya bisa dikalahkan oleh Yi Chen. Bagaimanapun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa, dan kekuatan fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan Yi Chen. Kamu tidak menduganya, kan? Saat dia berbicara, Yi Chen mengeluarkan formula ajaib pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa terjerat satu sama lain, dan dia meraih roh Yuan Wu. Tentu saja, benda suci semacam itu tidak dapat ditampung oleh cincin penyimpanan, jika tidak maka benda itu akan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Kaisar Yan. Ini memberi Yi Chen kesempatan. Kekuatan jiwanya sangat cepat dan dia menangkap esensi Yuan Wu dalam sekejap. Reaksi Kaisar Yan juga sangat cepat, jadi dia tidak akan melepaskan esensi Yuan Wu-nya dengan mudah, dan meninju kekuatan jiwa Yi Chen. Suara tabrakan bergema di kehampaan. Meskipun serangan Kaisar Yan sangat sengit, kekuatan jiwa Yi Chen tidak terpengaruh sama sekali dan dia langsung mengambil esensi Yuan Wu. Itu aura binatang bermata 9, mungkinkah? Seluruh wajah Kaisar Yan menegang. Mencuri ayam akan membuat nasinya hilang. Lagi pula, aku harus berterima kasih padamu. Setelah mendapatkan sari Yuan Wu, Yi Chen merasa jauh lebih santai dan tertawa di saat yang bersamaan. Pergerakan binatang bermata 9 itu diatur oleh Kaisar Yan, selama itu terjadi pada waktu yang paling tepat, itu akan memberikan pukulan fatal pada Yi Chen. Tubuh fisik Yi Chen hampir diambil oleh binatang hitam bermata 9. Untungnya, pada saat kritis, kekuatan jiwanya dapat digunakan. Hah! Wajah Kaisar Yan hampir meneteskan air. Ini bukan waktunya untuk bertarung langsung dengan Yi Chen, jadi dia terbang dengan cepat dalam sekejap. Meskipun esensi Yuan Wu penting,
Kaisar Yan juga sangat menyadari situasinya. Dia hanya bisa meninggalkan keajaiban terlebih dahulu dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan kembali esensi Yuanwu. Jika ada kesempatan, Yi Chen pasti akan membasmi Kaisar Yan. Bagaimanapun, dia adalah seorang super jenius dari suku Yan. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya dan dia merupakan ancaman besar bagi Yi Chen. Tapi dia telah merasakan aura monster, dan monster itu telah menyusul. Jika dia melawan Kaisar Yan, dia akan terjebak di sini. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen terbang ke arah barat. Yang paling penting sekarang adalah menghindari monster pelacak. Sepanjang jalan, Yi Chen terus mengubah posisinya, tapi kemanapun dia pergi, monster akan menyusul. Yang lebih tidak menyenangkan lagi adalah Yi Chen merasakan aura yang sangat familiar di antara monster yang mengejarnya. Naga yang sangat kuat dan burung Phoenix abadi. Itu adalah dua dewa semu yang nyata. Itu adalah aura bocah manusia itu. Aku tidak menyangka dia tidak mati. Naga Vientin terus melacak Yi Chen dengan kemampuan persepsinya yang kuat, dan itu jelas telah menentukan identitasnya, yang mengejutkannya. Energi yang dihasilkan oleh ledakan hukum langit dan bumi sangatlah menakutkan. Bahkan tubuh fisik Raja Tianxi mau dihancurkan, tetapi dia tetap tidak terluka. Sebaliknya, dia memanfaatkan kekacauan tersebut untuk merebut Yuanwu esensi dari suku Yan. Ini benar-benar tidak sederhana, kata Dewa Kematian Feng. Dia lolos dari bencana itu, tapi dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Naga Vientin hanya mencibir dan mempercepat untuk melacak Yi Chen. Kedua dewa semu itu memang tidak sebanding dengan monster biasa itu. Tidak peduli seberapa cepat Yi Chen, Naga Vientin dan yang lainnya bisa merasakan lokasi Yi Chen. Selain itu, Yi Chen juga menemukan situasi yang sangat tidak menguntungkan baginya. Beberapa arah lain telah diblokir oleh Warcraft. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dikelilingi oleh naga raksasa. Tidak mudah untuk lolos dari kejaran mereka. Kita harus menemukan cara untuk mengeluarkan esensi Yuanwu. Idenya sangat bagus, tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang sekarang dan tidak ada yang bisa membantunya. Kecuali Xing Wugui dan yang lainnya ada di sini, dalam hal ini, esensi Yuanwu dapat dikirim keluar. Saya tidak tahu apakah Yi Chen sudah lama tidak beruntung, tetapi karakternya akhirnya muncul. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia merasakan aura yang sangat familiar. Pelayan naga, mata Yi Chen bersinar karena terkejut, dan kemudian dia terbang menuju puncak gunung. Seolah-olah mereka merasakan seseorang datang, Long Servant dan yang lainnya melihat ke arah ini pada saat yang sama. Ketika mereka melihat penampilan orang itu dengan jelas, keterkejutan muncul di wajah mereka, dan mereka berkata Yi Chen. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Apakah semuanya baik-baik saja? Melihat Xing Wuhan dan yang lainnya aman dan sehat, Yi Chen merasa lega. Bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka? Ketika hukum langit dan bumi diledakkan, hamba naga dan yang lainnya sangat khawatir. Sekarang mereka melihat Yi Chen kembali dengan selamat, mereka merasa jauh lebih lega. Tidak ada yang serius. Untungnya, aku juga mendapatkan esensi Yuanwu. Yi Chen melambaikan tangannya, dan esensi Yuanwu terbang di depannya. Itu benar-benar inti dari Yuanwu. Bagaimana kamu melakukannya? Xing Wuhan dan yang lainnya tercengang. Perhatian Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya tertarik oleh tombak surgawi terlarang roh ibel. Mereka mengambil esensi Yuanwu dari tangan Kaisar Yan, tetapi mereka tidak mengalami terlalu banyak liku-liku. Yi Chen juga menjadi serius pada saat yang sama waktu dan berkata namun, saya telah menjadi sasaran naga Vientin. Ini tidak baik. Ambil esensi Yuanwu dan pergi dulu. Aku akan menarik perhatian mereka dan memberimu waktu, kata penyesalan Xing Wu. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa. Jika kamu tertangkap oleh mereka, peluang untuk melarikan diri hampir nol. Xing Wuhan adalah anggota klan Xing Chen Yue. Tujuannya mengikuti Yi Chen sangat sederhana. Dia ingin pergi ke klan Yan bersama untuk merebut batu bintang langit. Kedua pihak bersatu karena hubungan kerjasama, dan mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Semangat Yuanwu baginya jauh lebih penting daripada batu Tianxing. Sekarang dia bersedia mengambil risiko untuk membantu Yi Chen melarikan diri, yang lebih dari sekadar kemitraan. Mari kita cari solusi bersama. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian lagi. Sudah terlambat. Naga raksasa Wan Xiang dan yang lainnya sangat cepat dan akan segera tiba. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Mongki tidak punya banyak waktu lagi. Ambil kembali roh Yuanwu, dan aku jika kamu bisa melarikan diri, kamu akan bertarung dengan mereka. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, kamu dapat menemukan cara untuk menyelamatkanku.
Para pelayan naga ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi aura naga raksasa Vientine dan yang lainnya telah muncul di dekatnya, dan tekanan besar mengalir ke arah mereka. Hati-hati, jika kita tidak membuat keputusan, tidak ada yang bisa pergi. Hamba naga dan yang lainnya membuat keputusan dalam sekejap. Lindungi esensi Yuanwu. Yi Chen mengangguk, lalu menggunakan senjata pola dan pelat pola untuk mengukirnya. Lingkaran sihir kecil mengembun dalam sekejap, menutupi esensi Yuanwu. Pada saat ini, aura esensi Yuanwu ditutupi, dan Yi Chen mengumpulkan sebagian aura esensi Yuanwu dan menaruhnya di tubuhnya. Kalian bersembunyi sebentar, aku akan memancing mereka pergi, dan pergi segera setelah kalian mendapat kesempatan. Yi Chen mengepal, berbalik dan terus terbang ke depan. Benda itu tidak lagi ada di tubuhnya, dan Yi Chen tidak lagi menahan diri. Langkah selanjutnya adalah menciptakan kesempatan bagi Long Servant dan yang lainnya untuk pergi. Begitu pikirannya bergerak, aura Yi Chen langsung meningkat pesat dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dengan cara ini, naga Vientine dan yang lainnya dapat secara akurat menemukan lokasi Yi Chen. Boom! Benar saja, setelah beberapa saat, suara tumpul terdengar di depannya, ruang menjadi terdistorsi, dan pusaran teleportasi langsung mengembun. Dua sosok besar terbang keluar dari dalam, itu adalah naga Vientine dan Phoenix Abadi. Benar saja, itu kamu. Kamu benar-benar belum mati. Naga Vientine jelas sangat terkejut. Kamu benar-benar gigih. Semangat seperti ini sungguh mengagumkan. Hanya dua dewa semu yang mengejarku, bukan siapa-siapa, begitu lama. Apakah kamu memberiku terlalu banyak wajah? Senyum muncul di wajah Yi Chen. Serahkan semuanya dan aku tidak akan mempermalukanmu. Dewa Abadi Feng berkata. Apa? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu jelas ingin merampok barang orang lain, tapi apakah kamu tidak takut ditertawakan jika berita itu menyebar? Orang menginginkan wajah, pohon menginginkan kulit kayu, meskipun mereka monster, mereka harus menghargai integritas mereka sendiri, bukan? Ketenangan Yi Chen melampaui ekspektasi mereka. Setelah beberapa saat, naga Vientine mencibir dan berkata, serahkan roh Yuanwu. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan semangat juang yang kuat menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, Yi Chen bisa saja menggunakan seni ilahi untuk pergi dari sini lebih cepat. Dia memilih untuk tinggal dan berjuang keras, hanya untuk memberi waktu kepada hamba panjang dan yang lainnya untuk pergi. Sepertinya kamu akan memaksaku untuk mengambil tindakan. Naga Vientine berkata dengan dingin, matanya selalu menatap cincin penyimpanan Yi Chen. Ayo bertarung, siapapun yang takut pada siapa. Pikiran Yi Chen bergerak, dan gelombang kekuatan jiwa menyebar. Langkah ini membuat naga Wan Xiang sangat terkejut. Yi Chen benar-benar bisa menggunakan kekuatan jiwa. Benar saja, ada tipuannya. Setelah kata-kata itu jatuh, aura kuat merembes keluar dari tubuh naga raksasa, membawa angin kencang ke arah Yi Chen. Aura dinginnya sangat menakutkan, dan aura kuasi ilahi yang tanpa pamrih itu seperti gunung besar, begitu berat hingga membuat orang sesak napas. Hancurkan! Yi Chen tidak takut sama sekali, pembuluh darah muncul di lengan kanannya, dan kekuatan jiwanya melonjak untuk menemuinya. Suara tabrakan bergema di kehampaan, dan nafas yang dikeluarkan oleh naga raksasa itu langsung dibubarkan oleh Yi Chen. Saya pikir dia sangat kuat, saya baru menyadari bahwa dia adalah dewa semu. Kata-kata Yi Chen penuh dengan ejekan. Tidak mementingkan diri sendiri dan Taoisme adalah alam pencerahan yang dirindukan semua dewa semu. Kesenjangan kekuatan antara setiap level sangat besar. Naga yang maha melihat hanya menyadari dewa semu satu kali, dan kekuatannya bahkan lebih rendah dari Yan Wuyan. Serangannya langsung dibongkar dan dia diejek oleh Yi Chen. Hal ini membuat naga raksasa itu kehilangan muka. Dia mendengus dingin jika kamu tidak menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pada saat Peng, energi merah menyala keluar dari tubuh naga raksasa dan membungkus permukaan tubuhnya. Pembuluh darah tebal muncul di lengan binatangnya. Sosok besar itu sangat kuat, dan dia langsung melintas di depan Yi Chen, dan lengan binatangnya yang tebal menyerang Yi Chen. Angin bersiul datang dari depan, dan Yi Chen tidak takut sama sekali. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan jiwanya melonjak seperti air pasang, dan dia juga meninjunya. Perbedaan ukuran keduanya sangat besar. Di depan lengan naga Vientine, lengan Yi Chen seperti perbedaan antara semut dan gajah. Tetapi bahkan dengan celah yang sangat besar, hasil akhirnya adalah serangan naga Vientine sepenuhnya dicegat oleh Yi Chen. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan Yi Chen dengan cepat mundur lebih dari 10 meter ke belakang sebelum semua kekuatan guncangannya hilang.
Dalam konfrontasi head-to-head, masih ada celah besar antara kedua belah pihak. Yi Chen merasakan energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Kita tidak bisa melawannya seperti ini. Memanfaatkan celah ini, Yi Chen memandang Immortal Phoenix dari sudut matanya. Ada dewa kuasi lain di sana, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan tiba-tiba turun tangan. Menghadapi kata-kata dari dua dewa kuasi, Yi Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika ingin menang, Anda harus melenyapkan salah satu dewa semu terlebih dahulu. Busur ilahi Tian Xuan Ming Yue. Teriakan acuh tak acuh terdengar di kehampaan, dan cahaya menyilaukan keluar dari cincin penyimpanan. Busur ilahi Tian Xuan Ming Yue melonjak ke langit, dan kekuatan suci yang kuat menyebar ke sekeliling. Senjata suci. Pupil naga yang melihat segalanya menyusut, dan Phoenix abadi di kejauhan juga sangat terkejut dan berkata, kenapa senjata Dewa Raja Tian Xuan ada di tubuhnya? Kekuatannya lebih kuat dari alam roh kuasi suci biasa. Dengan tambahan senjata ilahi, akan sulit untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Mari kita bergabung pada saat yang sama dan jangan buang waktu. Kata Phoenix tidak ingin membuang waktu. Bahkan jika ada senjata dewa, dia tetaplah seekor semut. Mengapa bergabung untuk membasminya? Naga Vientin sangat arogan dan meninju ke depan. Ruang berguncang, dan energi berwarna merah darah meraung, mengembun menjadi puluhan monster ganas di kehampaan, dan menyerang ke arah Yi Chen. Kekuatan energi kali ini beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Naga raksasa itu tidak memiliki jejak persembunyian dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ning, cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan puluhan ribu pon menarik busur ilahi Tian Xuan Ming Yue ke bulan purnama. Kekuatan jiwa melonjak seiring deru angin, terkondensasi menjadi 3 anak panah, dan saat dia melepaskannya, dia menyerang ke depan dengan momentum seperti pelangi. Energi naga raksasa Vientin langsung ditembus, serangan tiraninya dilawan, dan ketiga anak panah itu juga menghilang di udara. Kecepatan serangan Yi Chen sangat cepat, dan dia bersumpah tidak akan memberi kesempatan pada naga raksasa itu untuk bereaksi. Dia terus membuka busur ilahi Tian Xuan Ming Yue, dan anak panah melesat ke arahnya dengan kekuatan yang dahsyat. Kecepatan kondensasi sangat cepat sehingga langit ditutupi dengan panah hitam yang terkondensasi dari kekuatan jiwa. Panah-panah itu begitu padat sehingga menghalangi pandangan naga raksasa itu. Naga raksasa itu tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan menghamburkan puluhan anak panah dalam sekejap. Sebagai upaya terakhir, naga raksasa itu hanya bisa memadatkan perisai berwarna merah darah untuk memblokirnya di depannya. Suara tabrakan bergema di kehampaan. Perisai yang dipadatkan oleh naga raksasa memiliki kekuatan pertahanan, tapi Yi Chen memadatkan anak panahnya terlalu cepat. Terlebih lagi, busur ilahi Tian Xuan Ming Yue masih merupakan senjata dewa, dan bonus kekuatannya sangat menakutkan. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika naga yang maha melihat adalah dewa semu, akan sulit untuk menolaknya. Dalam sekejap, retakan muncul di perisainya. Jika rusak, dia akan langsung dihujani anak panah. Meledak. Dia memiliki banyak pengalaman bertempur, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasif dengan mudah. Kekuatan tumbukan yang mengerikan mengalir menuju hujan panah di depan, segera mendorong hujan panah yang lebat. Pada saat yang sama, tubuh besar naga Vientin bergegas ke arah Yi Chen. Saat anak panah terus tersebar, bidang pandang naga Vientin secara bertahap melebar. Wan Xiang, hati-hati, cepat mundur. Ada terlalu banyak anak panah yang menghalangi pandangannya. Naga Wan Xiang tidak dapat melihat apa yang terjadi di sisi Yi Chen untuk saat ini, tetapi Phoenix abadi dapat melihatnya dengan jelas dan segera mengingatkannya, dengan keras. Naga raksasa itu mengabaikannya dan terus berlari ke depan. Ketika dia bisa melihat Yi Chen, cakarnya yang tajam menusuk perut Yi Chen. Suara pop terdengar saat darah menembus daging. Perut Yi Chen tertusuk, dan rasa sakit yang hebat terus-menerus mempengaruhi sarafnya. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu, nak. Suara dingin naga Vientin bergema di kehampaan. Siapa yang melebih-lebihkan kemampuan seseorang? Aku khawatir kamu tidak memahami situasinya. Yi Chen tertawa ketika darah tumpah dari sudut mulutnya. Bas! Busur ilahi Tian Xuan Ming Yue bergetar, dan daya isap yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip-kedip, dan panah emas di busur Dewa Bulan Tian Xuan Ming memancarkan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi. Pupil naga raksasa itu menyusut, energi yang terkandung dalam panah itu puluhan kali lebih tinggi dari panah yang baru saja ditembakkan Yi Chen. Baru saja, dia menggunakan anak panah yang tak terhitung jumlahnya sebagai penutup untuk memadatkan anak panah ini yang dapat melakukan upaya terakhir.
Apa yang tidak diharapkan oleh naga Wan Xiang adalah dia akan mengirimkannya ke pintunya secara langsung, dengan anak panah mengarah tepat ke arahnya jantung. Kematian. Yi Chen tidak mau menunjukkan belas kasihan dan segera melepaskannya. Peng! Anak panah itu melesat keluar, berubah menjadi naga ibel dengan taring dan cakar di kehampaan, dan melesat menuju jantung naga raksasa itu. Tidak bagus. Wajah naga Wan Xiang berubah drastis. Saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Energi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan terus mengembun di dalam hatinya, mencoba menahan pukulan tersebut. Boom! Dengan waktu yang terbatas, dia tidak dapat mengerahkan pertahanan yang kuat. Energi kecil itu langsung dihamburkan oleh naga dan mengenai tubuhnya. Terdengar suara letupan, dan naga ibel itu melewati langsung tubuh naga raksasa Vientin, dan darah menyembur keluar dari dada naga raksasa Vientin seperti pilar pegas. Tubuhnya yang besar sepertinya telah kehilangan kekuatannya saat ini, jatuh perlahan dari kehampaan, menghantam lubang yang dalam ke tanah. Semuanya, teriak Immortal Phoenix, dan bergegas pada saat yang sama. Gelombang energi yang sangat dingin melonjak dan mengalir ke dada naga raksasa itu. Orang pembawa sial, wajah naga Vientin pucat, dan nafasnya sangat kacau saat ini. Berhasil, Yi Chen mengerutkan bibirnya, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Naga raksasa Vientin hanyalah dewa semu yang telah mencapai pencerahan, dan kekuatannya lebih rendah dari Yan Wuyan dan yang lainnya. Sungguh aneh bahwa dia dipukul tepat di jantungnya pada jarak yang begitu dekat dan tidak terluka parah. Sayangnya, tidak ada satu pukulan pun yang dapat membasmi naga raksasa Vientin tersebut. Namun, menembus jantungnya merupakan pukulan besar bagi naga Vientin. Bahkan jika dia pulih, akan sulit untuk mencapai level puncaknya. Busur ilahi Tianxuan Mingyue adalah senjata ilahi. Ketika Yi Chen menyerang dengan itu, secara alami ia akan membawa kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu akan selalu berada di lukanya, menghalangi pengembangannya di masa depan. Itu juga merupakan tempat yang paling menakutkan. Dewa Abadi Phoenix mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen. Sinar nafas dingin memenuhi udara, dan niat membasmi yang dingin membuat orang menggigil. Apakah ini giliranmu? Hanya masalah waktu sebelum Immortal Phoenix mengambil tindakan. Jika dua dewa semu menyerang pada saat yang sama, Yi Chen pasti akan dikalahkan. Sekarang hanya Phoenix Abadi yang tersisa. Menghadapi dia, jika Yi Chen menggunakan semua keterampilan rahasia dan keajaiban, dia seharusnya bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, jika tidak, Dewa Binatang Api Li dan 6 pahlawan sihir pasti akan datang. Saat itu, Yi Chen akan kesulitan melarikan diri meskipun dia memiliki sayap, jadi dia harus bertarung dengan cepat. Semangat juang yang kuat dan darah di tubuhnya sudah mendidih. Phoenix Abadi mengepakkan sayapnya, dan energi yang sangat dingin merembes keluar dari tubuhnya, membungkusnya di dalamnya. Saat ia membubung ke langit, semua udara dingin langsung menyatu dan menjelma menjadi wujud seorang wanita. Mengenakan baju besi seperti kristal es, sosok Hit terlihat sangat memikat, dan wajahnya yang sedingin es membawa niat membasmi yang kuat. Immortal Phoenix sangat terkejut sekarang. Dia tahu betul betapa kuatnya naga Vientin. Yi Chen hanyalah roh kuasi suci, namun ia mampu mengalahkannya. Dari sini terlihat bahwa Yi Chen memiliki kekuatan untuk membasmi dewa kuasi. Ini karena dia memiliki senjata ilahi di tubuhnya, namun meskipun demikian, tidak mudah bagi alam kuasi Roh Kudus untuk melakukan hal ini. Aku tidak akan berbelas kasihan, setidaknya aku tidak akan membiarkanmu membiarkan keajaiban itu hidup-hidup, kata Dewa Abadi Feng. Apa yang dilakukan Yi Chen dalam keajaiban telah menyebabkan kejutan besar pada keajaiban. Jika dia dibiarkan hidup, seluruh keajaiban akan kehilangan mukanya. Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu, kan? Yi Chen hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, sekarang aku telah sampai pada keajaiban, aku tidak punya rencana untuk tetap hidup. Jika aku ingin melakukannya, aku harus melakukannya, itu sesegera mungkin. Reaksi ini membuat Immortal Phoenix sangat terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa itu. Dengan lambaian tangannya, udara dingin yang kaya keluar dari tubuhnya, dan busur es mengembun di depannya. Rasa dingin yang menggigit menyapu sekeliling, dan aura artefak kuasi yang kuat memenuhi udara. Pada saat ini, momentum Phoenix Abadi meningkat tajam. Kami telah memanggil semua artefak kuasi asal, dan selanjutnya akan ada pertempuran sengit. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwanya terus-menerus disuntikkan ke dalam busur ilahi Tianxuan Mingyue di bawah mobilisasinya. Cahaya menyilaukan menyala, dan Yi Chen segera membuka busurnya, dan 3 anak panah yang terbakar dengan api panas mengembun. Basmi! Teriakan acuh tak acuh bergema di kehampaan.
Yi Chen segera melepaskan tangannya, dan 3 anak panah melesat menuju Immortal Phoenix dengan niat membasmi yang dingin. Reaksi Immortal Phoenix juga sangat cepat, dia membuka busurnya hampir saat Yi Chen menembakkannya. Satu sisi adalah Zigang Ziyang, dan sisi lainnya adalah Zibing Zihan. Energi keduanya awalnya berkonflik. Serangan putaran pertama tidak menang, dan kedua belah pihak mengakhiri serangan mereka dengan hasil imbang. Yi Chen tidak berhenti karena ini, dan sekali lagi membuka busur ilahi Tianxuan Mingyue, dan panah di langit melesat menuju ke arah itu. Phoenix Abadi. Apakah kamu masih ingin menggunakan metode ini sekarang? Dewa Angin Abadi hanya mencibir, dan seperti Yi Chen, dia melepaskan panah ke seluruh langit untuk menemuinya. 9 menyediakan unduhan gratis teks. Anak panah yang padat bertabrakan terus-menerus di kehampaan, dan kekuatan gila menyapu. Keduanya menggunakan busur dan anak panah. Yi Chen tidak bisa menyusun rutinitas lama untuk mengalahkan naga yang sangat kuat, jadi dia hanya bisa memulai tarik tambang dengan burung Phoenix Abadi. Namun, cara bertarung seperti ini jelas merugikan Yi Chen. Artefak semu asli dari Phoenix Abadi adalah busur dan anak panah. Kemahiran Yi Chen dalam menggunakan busur dan anak panah dan pengalaman bertarungnya tidak sebanding dengan Yi Chen. Busur ilahi Tianxuan Mingyue adalah senjata ilahi, tetapi Yi Chen sebenarnya bukan dari klan Tianxuan, dia hanya memiliki darah klan Tianxuan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa benar-benar mengeluarkan kekuatan senjata ilahi busur ilahi Tianxuan Mingyue saat menggunakannya untuk bertarung, itu masih menghabiskan esensi dan darah di tubuhnya kehilangan. Es yang pecah. Teriakan acuh tak acuh dari Phoenix Abadi bergema di kehampaan, dan panah es mengembun menjadi naga es, menyerbu ke arah Yi Chen dengan kekuatan dingin. Kemanapun ia pergi, anak panah yang dipadatkan oleh Yi Chen tersebar. Burung Phoenix Abadi memusatkan serangan yang begitu mengerikan dalam waktu singkat. Kondensasi. Tidak dapat melawan dalam waktu singkat, Yi Chen terus mengerahkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mengembun menjadi perisai di depannya. Kejutan kuat datang dari depan, dan perisai pertahanan yang dipadatkan Yi Chen langsung hancur, dan kekuatan yang mendominasi mendorongnya menjauh. Dampaknya seperti pisau tajam, memotong luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Yi Chen menstabilkan tubuhnya tanpa panik. Energi hijau keluar dari tubuhnya dan bertahan di sekitar lukanya. Sangat jelas terlihat pada saat ini bahwa luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Bagaimana manusia kultivator bisa memperbaiki tubuh mereka begitu cepat? Mata Dewa Abadi Feng penuh dengan keterkejutan. Dia merasakan aura binatang ajaib yang sangat familiar dari tubuh Yi Chen, dan segera berkata dengan terkejut, binatang hitam bermata 9 napas. Sebagai suku kuno, Phoenix Abadi secara alami tahu tentang binatang hitam bermata 9. Apa yang tidak dia duga adalah dia merasakan aura yang sama dari tubuh Yi Chen. Mungkinkah dia binatang hitam bermata 9? Naga raksasa di kejauhan juga menatap Yi Chen dengan cermat saat ini, dengan keraguan di matanya. Satu hal yang mereka semua tahu adalah bahwa hanya binatang bawah tanah bermata 9 yang memiliki kemampuan pemulihan seperti itu, dan binatang bawah tanah bermata 9 memiliki kemampuan untuk merebut tubuh makhluk hidup lainnya. Tidak, dia masih memiliki aura seorang kultivator manusia. Mungkinkah dia menelan esensi dari binatang bermata 9 itu? Wajah Immortal Phoenix berangsur-angsur menjadi serius. Yang paling mengkhawatirkan Immortal Phoenix dan yang lainnya tentang binatang bawah tanah bermata 9 adalah kemampuan pemulihan fisiknya. Dalam keadaan normal, mereka tidak mau melawan binatang bawah tanah bermata 9. Melakukan hal itu hanya akan membuang banyak waktu dan energi. Yi Chen memiliki kemampuan monster bermata 9, dan akan lebih sulit lagi untuk menjatuhkannya. Jika kamu tidak bisa membasminya, tangkap dia hidup-hidup. Naga raksasa itu berkata dengan galak. Dia adalah mangsa kita. Pada saat ini, tawa dingin terdengar di kejauhan, dan 2 sosok familiar terbang dari sana. Yi Chen juga mendongak dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Lei Ting dan Xie Jian. Aku bertemu denganmu begitu cepat. Apakah kamu berencana untuk berkumpul atau satu persatu? Saat ini, situasi Yi Chen bisa dikatakan sangat buruk, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Lagi pula sudah seperti ini, tidak peduli seberapa buruknya, tidak akan lebih buruk lagi. Serahkan roh Yuanwu. Lei berkata dengan sangat tenang. Faktanya, Lei Ting sangat terkejut saat melihat Yi Chen tidak mati, yang di luar dugaannya. Kalian semua menginginkan esensi Yuanwu, kepada siapa aku harus memberikannya? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, serahkan padaku dan aku bisa membiarkanmu hidup. Kondisi ini sangat menggoda, tapi jika aku memberimu esensi Yuanwu, mereka tidak akan melepaskanku. Yi Chen memandang Lei Ting dan yang lainnya.
Metode provokasi ini tidak ada gunanya bagiku. Teriakan dingin terdengar dari cincin penyimpanan Lei Ting, dan sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dan berkata, serahkan atau tidak, kamu akan mati hari ini. Yi Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa pria itu adalah Raja Tian Simou. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti penampilan aslinya yang agung. Tubuhnya hancur ketika Yi Chen meledakkan hukum langit dan bumi. Yi Chen merasa sangat menyesal karena dia tidak terbasmi. Jadi itu kamu. Yi Chen hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, dan aliran api yang memancarkan cahaya warna-warni terbang menuju Raja Simu di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Raja Tian Simou tidak bisa menghindarinya, dan diselimuti oleh esensi magma. Dia tidak menyangka Yi Chen akan tiba-tiba menyerangnya, dan roh magma adalah musuh dari makhluk tak berwujud ini, terbang menuju guntur sambil berteriak. Reaksi Thunder sangat cepat, dan dia menepis esensi magma dengan lambaian tangannya. Basmi dia. Mata Raja Tian Simou dipenuhi dengan keganasan. Jika mata bisa membasmi, Yi Chen akan dibasmi olehnya ribuan kali. Kamu adalah Dewa Semu, dan sekarang kamu membutuhkan orang lain untuk melindungimu. Apakah kamu terlalu pengecut? Yi Chen diejek tanpa ampun. Raja Tian Simou sangat marah. Penghinaan verbal semacam ini membuatnya sangat marah. Faktanya, tidak ada jalan lain. Anda bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman hanya dengan satu mulut. Ini adalah keahlian Yi Chen. Bertarung dengannya hanyalah mencari masalah. Yi Chen melihat sekeliling dengan pandangan sekelilingnya. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi dan harus mencari cara untuk pergi. Selama Phoenix Abadi adalah satu-satunya, Yi Chen masih memiliki harapan untuk mengalahkannya. Sekarang Lei Lei dan yang lainnya ada di sini, pasti akan ada dewa kuasi lain yang datang nanti, dan Yi Chen pasti tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mau pergi. Lei Lei segera memahami pikiran Yi Chen, mencibir, lalu bergegas menuju Yi Chen terlebih dahulu. Melihat ini, Phoenix Abadi juga tidak mau kalah dan bergegas menuju Yi Chen. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, Hal Lei, saya ingin menasihati Anda, apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan esensi Yuan Wu. Jawaban Lei Lei sangat lugas. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyerang Phoenix Abadi. Huff! Immortal Kamikaze bereaksi sangat cepat, dan dengan cepat menembakkan panah dari artefak semu di tangannya, mencegat serangan Thunder, dan pada saat yang sama melancarkan serangan ke Thunder. Jika kamu tidak pergi sekarang, tunggu sampai nanti. Mereka berdua bertarung, yang memberi Yi Chen peluang yang sangat bagus. Dia berbalik dan terbang, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Kemana harus pergi? Jika Yi Chen melarikan diri, tidak ada artinya bagi mereka untuk bertarung, jadi mereka mengejarnya pada saat yang bersamaan. Jika mereka bereaksi lebih cepat, mereka mungkin bisa mencegat Yi Chen. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mengikuti Yi Chen dan memakan debunya. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Dewa Abadi Feng sangat marah saat ini. Jika Lei Lei dan yang lainnya tidak datang, mereka pasti bisa mempertahankan Yi Chen. Beberapa sosok bergerak maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, 6 sosok muncul di sebelah kanan Yi Chen. Aura yang mereka pancarkan sangat familiar. 6 Ibel. Yi Chen melihat ke sana, tidak terkejut sama sekali. Kemampuan persepsi 6 Ibel sangat kuat, dan dengan gerakan sebesar itu, mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Kemana harus pergi? Target dari 6 pahlawan Ibel sangat jelas, yaitu Yi Chen. Kitab langit dan bumi ada di tangannya, dan bahkan tombak terlarang roh Ibel juga ada di tangannya. Dia pergi dengan mudah. Yi Chen tidak punya pilihan selain mempercepat pelariannya, dan ketiga pihak mengikuti di belakangnya. Namun, Yi Chen berlari ke depan tanpa panik sama sekali. Dari segi kecepatan, dia masih sangat percaya diri. Yang paling penting sekarang adalah mengulur lebih banyak waktu agar Anruo dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat, dan kemudian dia bisa menggunakan teknik ilahi untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Lei Lei dan 6 Ibel memberi Yi Chen kesempatan untuk melarikan diri. Ngomong-ngomong, dia harus berterima kasih kepada mereka. Anak itu sangat cepat. 6 pahlawan sihir dan lainnya yang mengejar di belakang sangat terkejut. Sekelompok orang mengejar di belakang mereka secepat yang mereka bisa, tetapi mereka masih ditinggalkan oleh Yi Chen. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti mengejar. Mereka harus mendapatkan barang-barang itu di tubuh Yi Chen. Setelah setengah jam mengejar, Yi Chen berbalik dan melihat ke arah 6 Ibel dan yang lainnya, matanya sedikit menyipit. Sudah lama sekali, Anruo dan yang lainnya seharusnya sudah menemukan jalan keluarnya,
dan mereka tidak perlu khawatir akan dicegat oleh Immortal Phoenix dan yang lainnya. Sudah waktunya mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Yi Chen sudah membuat rencana seperti itu. Namun, saat dia membuat keputusan ini, aura yang sangat menakutkan datang dari depan. Rambut di tubuh Yi Chen berdiri tegak saat ini, dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Monster kecil yang terbaring dalam budidaya jiwa binatang perlahan membuka matanya pada saat ini dan berkata nafas penyihir kuno, nenek moyang semua binatang. Di depan adalah tempat di mana leluhur binatang disegel. Phoenix abadi juga menjadi serius, dan sekelompok orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Langit di depanku redup, dipenuhi suasana yang sangat menyedihkan. 4 pilar langit yang dibentuk oleh guntur dan kilat dimasukkan langsung ke dalam tanah dari langit, dan guntur serta kilat terus-menerus merambat di permukaan. Langit itu diselimuti oleh hukum langit dan bumi yang sangat menakutkan, dan kadang-kadang terjadi tabrakan yang menggelegar. Susunan formasi bergerak di tanah, menutupi dunia di dalamnya dengan rapat. Kabut hitam tebal memenuhi udara, membuat orang sulit melihat apa yang ada di dalamnya. Yi Chen memperhatikan dengan cermat. Meskipun penglihatannya sangat tajam, dia masih tidak menyadari apapun. Namun, ada aura yang menyesakkan dalam formasi. Tempat tersegel dari penyihir Ibel kuno, nenek moyang semua binatang, aura ini sesuai dengan reputasinya. Mata Yi Chen menyipit tajam. Jika dia terus bergerak maju, dia akan memasuki tempat tersegel penyihir Ibel kuno. Yi Chen sekarang akan berbalik dan pergi ke arah lain. Boom! Pada saat ini, kekosongan di kejauhan berputar, dan gelombang energi menakutkan berguncang, membentuk pusaran teleportasi hitam. Nafas menyesakkan datang dari pusaran teleportasi hitam, dan udara tampak memadat pada saat ini. Yi Chen berhenti dan menatap kehampaan dengan mata ngeri. Bukan karena dia tidak ingin pergi saat ini, tetapi aura itu, seperti beberapa rantai besar, memenjarakannya dengan erat di tempatnya. Aura yang menakutkan, sama kuatnya dengan aura Raja Dewa Suku Api. Yi Chen mengepalkan tangannya. Dewa binatang Li Huo, aku tidak menyangka dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Suara lemah monster kecil itu terdengar pada saat yang sama, berkata. Ia telah bertemu dengan Dewa Binatang Api Li dan secara alami sangat akrab dengan auranya. Yi Chen juga tidak menyangka bahwa Dewa Binatang Api Li akan datang secara langsung. Ups, Lei Lei dan Xie Jian juga berhenti dan melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Wajah 6 pahlawan Ibel sangat tenang. Mereka melihat pusaran teleportasi dalam diam dan saling memandang. Mereka sepertinya tidak takut pada Dewa Binatang Api Li. Kamikaze telah melihat Dewa Binatang. Kamikaze abadi mengepalkan tangannya pada saat ini, dengan nada kagum. Di mana Vientine? Setelah beberapa saat, suara serak dan agung keluar dari pusaran teleportasi, dan tekanan yang menakutkan membuat dunia bergetar. Angin ilahi abadi memandang Yi Chen saat ini dan berkata Wan Xiang secara tidak sengaja terluka parah saat melawan para pembudidaya manusia. Jelas, yang dia maksud adalah naga Vientine dilukai oleh Yi Chen. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Dewa Binatang Li Huo sedikit terkejut. Pada saat ini, Yi Chen merasa sedang ditatap oleh sepasang mata dingin, dan rasa dingin yang menggigit mengalir dari telapak kakinya ke kepalanya, membuatnya menggigil. Feng Tian, keluarlah, kamu tidak bisa menyembunyikan auramu. Suara Dewa Binatang Api Li terdengar di kehampaan. Kemampuan persepsi orang kuat di alam Raja Dewa memang menakutkan monster kecil telah disembunyikan dengan sangat baik, tapi dia masih ditangkap olehnya. Monster kecil itu tidak merespon dan perlahan menutup matanya, mengabaikan Dewa Binatang Api Li. Meski begitu, Yi Chen masih bisa dengan jelas merasakan kesungguhan di hati monster kecil itu. Dalam situasi saat ini, monster kecil itu tidak dapat membantu sama sekali. Jika Dewa Binatang Li Huo ingin membasmi mereka, itu akan mudah. Tidak dapat duduk di sini dan menunggu kematian, Yi Chen menggigit giginya dan kekuatan jiwa yang kuat keluar dari tubuhnya. Tekanan aura Dewa Binatang Api Li langsung lenyap, dan pada saat yang sama, Yi Chen terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pengekangan aura Raja Dewa telah dipatahkan. Immortal Phoenix sangat terkejut. Bahkan ketika dia menghadapi tekanan aura dari alam Raja Dewa yang kuat seperti Dewa Binatang Li Huo, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sulit dipercaya bahwa Yi Chen mampu menembus batasan dengan kekuatannya sendiri. Namun, saat Yi Chen terbang tidak jauh, dia merasakan aura yang lebih mendominasi datang dari pusaran teleportasi. Sekarang Dewa Binatang Li Huo ada di sini, dia secara alami tidak akan membiarkan Yi Chen pergi dengan mudah. Rusak, Yi Chen bukan orang yang duduk diam dan menunggu kematian. Dia tiba-tiba berbalik dan meninju energi dengan angin kencang.
Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan. Ide Yi Chen cukup bagus, tapi aura Dewa Binatang Api Li terlalu menakutkan, dan dia langsung pingsan. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan Yi Chen merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia memang memiliki tulang punggung. Pada saat yang sama, suara tenang Dewa Binatang Api Li keluar dari pusaran teleportasi. Jika kamu ingin mendapatkan esensi Yuanwu dariku, aku khawatir kamu akan kecewa. Yi Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa saat ini. Inti dari Yuanwu tidak ada di tubuhmu. Kemampuan persepsi Dewa Binatang Li Huo sangat kuat. Ada apa dengan dia? Immortal Phoenix dan Thunder sangat terkejut. Kamu tidak menyangka. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu sudah mengejarku begitu lama, tapi kamu belum mendapatkan apapun. Bagaimana rasanya dibodohi? Jika mata bisa membasmi orang, Yi Chen pasti sudah dicabik-cabik oleh Lei Lei dan yang lainnya. Tombak surgawi terlarang ibel dan mutiara 10.000 binatang masih ada di tubuhmu. Pada saat ini, suara Dewa Binatang Api Li terdengar lagi. Yi Chen mengerutkan kening. Kemampuan persepsi orang kuat di alam Raja Dewa sangat buruk. Dia bahkan tahu barang-barang yang dia masukkan ke dalam cincin penyimpanan. Monster kecil itu tidak merespon. Dia perlahan menutup matanya dan mengabaikan Dewa Binatang Li Huo. Pembaruannya sangat cepat. Meski begitu, Yi Chen masih bisa dengan jelas merasakan kesungguhan di hati monster kecil itu. Dalam situasi saat ini, monster kecil itu tidak dapat membantu sama sekali. Jika Dewa Binatang Li Huo ingin membasmi mereka, itu akan mudah. Tidak dapat duduk di sini dan menunggu kematian, Yi Chen menggigit giginya dan kekuatan jiwa yang kuat keluar dari tubuhnya. Tekanan aura Dewa Binatang Api Li langsung lenyap, dan pada saat yang sama, Yi Chen terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pengekangan aura Raja Dewa telah dipatahkan. Immortal Phoenix sangat terkejut. Bahkan ketika dia menghadapi tekanan aura dari alam Raja Dewa yang kuat seperti Dewa Binatang Li Huo, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sulit dipercaya bahwa Yi Chen mampu menembus batasan dengan kekuatannya sendiri. Namun, saat Yi Chen terbang tidak jauh, dia merasakan aura yang lebih mendominasi datang dari pusaran teleportasi. Sekarang Dewa Binatang Li Huo ada di sini, dia secara alami tidak akan membiarkan Yi Chen pergi dengan mudah. Rusak. Yi Chen bukan orang yang duduk diam dan menunggu kematian. Dia tiba-tiba berbalik dan meninju energi dengan angin kencang. Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan. Ide Yi Chen sangat bagus, tetapi aura Dewa Binatang Api Li terlalu menakutkan, dan dia langsung pingsan. Yi Chen pernah menghadapi Raja Dewa Klan Yan, orang yang kuat di alam Raja Dewa, tetapi Raja Dewa Klan Yan terluka parah dan masih berlatih dalam pengasingan, dan kekuatannya belum mencapai tingkat puncaknya. Itu sebabnya Yi Chen mampu bertahan di tangan Raja Dewa Klan Api, tetapi Dewa Binatang Li Huo berbeda. Dia sekarang berada di puncaknya. Dia tidak mengerahkan 100% kekuatannya sekarang, bahkan mungkin 10%, tapi itu sudah membuat Yi Chen merasa malu. Bisa dibayangkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya sekarang, Yi Chen akan langsung terbasmi di tempat. Buku Ilahi Langit dan Bumi, dan Pedang Meteor Ilahi. Pada saat ini, suara Dewa Binatang Li Huo terdengar lagi, dan kemudian energi yang lebih menakutkan melonjak, langsung menutupi Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen merasa seolah-olah ada banyak rantai yang mengikat tangan dan kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pedang berat jatuh surgawi, yang tinggal di dalam jiwa binatang dan menyerap akar spiritual langit dan bumi, sedikit bergetar, terus-menerus melawan energi Dewa Binatang Li Huo. Cahaya keemasan berkedip-kedip di dantian Yi Chen, dan kemunculan pedang ilahi meteor surgawi dapat terlihat dengan jelas pada saat ini. 6 pahlawan ibel dan yang lainnya juga tercengang. Itu adalah artefak tertinggi yang disempurnakan oleh Dewa Pesawat yang pedang ilahi meteor surgawi. Kata-kata terkejut Mosen terdengar dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Pedang ilahi meteor surgawi tidak akan mengenali pemiliknya dengan mudah, jadi mengapa pedang itu ada di tubuhnya? Immortal Phoenix dan Lei Lei juga terkejut, menatap lurus ke arah pedang berat meteor surgawi. Sebagai pedang dewa, secara alami itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Kecuali pedang ilahi meteor surgawi mengenali tuannya, bahkan Raja Dewa pun tidak dapat menggunakannya. Apa yang istimewa dari anak itu sehingga dia bisa dikenali oleh Dewa Surgawi? Pedang ilahi meteor, kata Mosen. Ini seharusnya bukan penampilanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Suara Dewa Binatang Api Li menjadi lebih berat, dan gelombang energi menyelimuti wajah Yi Chen. Karena penggunaan seni transformasi, Yi Chen tidak pernah menunjukkan penampilan aslinya kepada orang lain,
dan perilaku Dewa Binatang Api Li tampak sangat aneh. Ups, pada saat ini, energi yang kuat keluar dari jiwa binatang Yi Chen, langsung menghilangkan energi Dewa Binatang Li Huo, dan rasa menahan diri menghilang seketika. Hah! Suara Dewa Binatang Api Li menjadi dingin, matanya tertuju pada dantian Yi Chen, dan monster kecil itulah yang menembak. Pada saat ini, dia kehabisan nafas, tubuhnya gemetar terus-menerus, dia terluka parah, dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, tetapi dia masih bisa membantu Yi Chen memblokirnya lagi monster kecil itu berada pada puncak terornya. Aku sedikit penasaran sekarang, apa latar belakang anak laki-laki itu dan pesona seperti apa yang dimilikinya yang dapat membuat Ventian yang sangat berkuasa saat itu, membantunya seperti ini. Monster kecil itu tidak menanggapi dan perlahan menutup matanya. Mungkin bukan karena dia tidak ingin berbicara, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Yi Chen mengertakkan gigi, situasinya saat ini sangat pasif, seperti semut yang terperangkap, membiarkan orang lain bermain sesuka mereka. Saya ingin menasihati Anda, masih terlambat untuk pergi sekarang. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, dengan cahaya dingin di matanya. Kata-kata yang terlalu dini seperti itu akan mengejutkan 6 pahlawan Ibel. Di hadapan alam Raja Dewa yang kuat, Yi Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Anda dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan saat ini dari sorot mata mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Yi Chen melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan terbang keluar dari cincin penyimpanan. Itu adalah gulungan yang diberikan kepada Yi Chen oleh Sky Witch Vulcan sebelum memasuki keajaiban. Mo Shen dan yang lainnya fokus pada gulungan itu, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Chen. Yi Chen tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Namun, dengan kehadiran Raja Dewa dan 6 pahlawan Ibel dan lainnya, kemungkinan Yi Chen melarikan diri adalah 0, jadi dia sebaiknya mencobanya. Buka. Pada saat ini, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Angin kencang mengguncang sekeliling, dan gumpalan kekuatan jiwa dengan cepat memasuki gulungan di bawah kendalinya. Pola formasi pada gulungan itu segera diaktifkan, dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, berenang di kehampaan seperti ular, mengembun menjadi pola bagua, berputar perlahan. Gulungan yang tertutup itu menyebar dengan cahaya yang menyilaukan pada saat ini, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling, dan seluruh dunia runtuh. Meskipun 6 pahlawan sihir berjauhan satu sama lain, sudut mulut mereka bergerak-gerak saat ini. Gulungan itu mengandung energi yang membuat mereka semua merasa berdebar-debar. Jika energi itu diledakkan, saya khawatir seluruh keajaiban akan runtuh. Immortal Phoenix sangat terkejut dan juga merasa luar biasa. Setiap kali Yi Chen terjebak, dia pikir dia bisa menyingkirkannya, tetapi dia terus-menerus memunculkan hal-hal baru, dan setiap kartu trufnya sangat menakutkan. Di depannya ada kitab langit dan bumi ilahi, dan sekarang ada gulungan lain yang berisi energi untuk menghancurkan langit dan bumi. Aura Dewa Api Penyihir Langit. Suara Dewa Binatang Api Li jelas berbeda dari sebelumnya, dan berkata, bagaimana kamu bisa memiliki hal seperti itu? Alam Raja Dewa, alam Dewa Semu, bukankah semuanya kuat? Ayo, raungan Yi Chen terdengar di kehampaan, menunjukkan rasa jijiknya terhadap Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya. Ini hanya membuat orang marah. Ini adalah pertama kalinya Dewa Binatang Li Huo dimarahi oleh seseorang, dan orang itu memiliki kartu truf di tangannya yang membuatnya takut. Meledakkan energi itu mungkin membuatku terluka, tapi kamu pasti akan mati. Suara Dewa Binatang Api Li sangat tenang, dan diharapkan Yi Chen tidak akan meledakkan energi itu. Semua orang menghargai hidup mereka sendiri, dan saya yakin Yi Chen melakukan hal yang sama. Dewa Binatang Li Huo tampaknya sangat percaya diri. Menurut orang lain, ini mungkin benar, tapi yang ditemui Dewa Binatang Api Li dan yang lainnya sekarang bukanlah orang biasa. Semua manusia yang berkultivasi telah memahami kegilaan Yi Chen. Ketika dia dipaksa dalam situasi putus asa, dia bisa melakukan apa saja. Tampaknya meledakkan hukum langit dan bumi belum memberi mereka pelajaran yang mendalam. Kalau begitu mari kita mencobanya. Bibir Yi Chen melengkung saat ini, dan dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memasuki gulungan itu. Pada saat ini, gulungan itu bergetar, dan energi kekerasan menyebar, cahaya menyilaukan bersinar, dan gelombang energi perlahan berguncang. Teknik rahasia Dewa Teknik Jejak Setan 10.000 bayangan. Yi Chen berteriak dengan tergesa-gesa, dan kekuatan jiwanya dengan cepat mengembunkan sepasang sayap di belakangnya, mendorong kecepatannya hingga ekstrim, dan terbang ke arah timur. Orang gila, mata Lei Lei dan yang lainnya membelalak. Apa yang dilakukan Yi Chen saat ini tampak sangat gila bagi mereka.
Ini adalah kedua kalinya. Pertama kali Yi Chen meledakkan hukum langit dan bumi. Kali ini bahkan lebih gila lagi. Itu adalah energi dari orang yang sangat kuat melarikan diri sesegera mungkin. Begitu pula dengan Yi Chen. Jika kamu menginginkan nyawaku, kamu bisa, tetapi kamu harus membayar mahal dan mati bersama. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Yi Chen merasa waktu di sekitarnya telah berhenti mengalir, dan dia tidak dapat lagi mengingat seberapa jauh dia berlari. Ketika cahaya keemasan menyilaukan melintas di belakangnya, dia menoleh dan melihat ke sana. Cahaya menyilaukan itu bersinar begitu keras sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Untuk keajaiban, ini bisa dianggap sebagai pukulan telak. Saat gulungan yang digunakan Dewa Api Penyihir Langit untuk mengumpulkan kekuatan jiwa selama bertahun-tahun meledak, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan dunia keajaiban pun bisa runtuh. Aku yakin Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya akan sangat membenci Yi Chen, tapi demi Yi Chen, terus kenapa, kita bisa bersenang-senang sendiri. Lagi pula, kaulah yang menyebabkan masalah pelajaran. Menghadapi orang yang berkuasa di alam Raja Dewa, ada begitu banyak dewa semu, dan mereka bisa begitu sombong dan tidak terkendali, namun dibalas sampai pada titik di mana mereka tidak marah sama sekali ini, dan Yi Chen adalah salah satunya. Para kultivator biasa hanya akan mati jika mereka menyinggung mereka. Yi Chen hanyalah roh kuasi suci, jadi dia mungkin sudah dikutuk. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa orang baik tidak berumur panjang, dan bencana berlangsung selama ribuan tahun. Yi Chen merasa bahwa dia bukanlah orang baik, juga bukan orang yang sangat jahat, jadi dia pasti bisa berumur panjang. Saudara Yi Chen, Saudara Yi Chen. Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. Ketika Yi Chen mendapatkan kembali intuisinya, dia langsung membuka matanya, dan sebuah wajah yang dikenalnya mulai terlihat. Ibel kuno Yin Feng. Wajah Yi Chen penuh keraguan, bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Matamu tidak terlalu bagus, orang lain mungkin salah paham padamu. Suara Gumo Yin Feng masih terasa dingin. Sejak dia mengenalnya, Yi Chen tidak mengira dia adalah harta karun hidup seperti itu tipe dingin. Meskipun lelucon seperti ini tidak terdengar lucu sama sekali, namun hal itu sudah sangat jarang terjadi. Rasa lelah yang mendalam menghampirinya, dan Yi Chen merasa kesurupan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan beristirahat, dan tubuhnya terasa sangat berat. Hanya ada satu hukum yang tersisa di dunia, yaitu hukum langit dan bumi di alam yang. Setelah beristirahat sejenak, Yi Chen berdiri. Seperti yang diharapkannya, dia bertanya-tanya apakah kamu membawaku keluar dari keajaiban. Ibel kuno Yin Feng mengangguk dan berkata energi vulkan penyihir langit diledakkan, dan keajaiban sudah terjadi dalam kekacauan. Kami kebetulan berada di dekatnya dan membawamu keluar bersama. Mendengar ini, Yi Chen sangat bersyukur. Menjadi koma di Miracle sangatlah berbahaya, dan guncangan energi yang mengerikan akan merobek tubuhnya. Untungnya, dia bertemu dengan Ibel kuno Yin Feng, jika tidak diketahui apakah dia akan selamat. Terima kasih banyak, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, jika tidak maka akan terlalu mengganggu. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, selama Anda berbicara, saya, Yi Chen, akan melewati api dan air. Belum tentu benar siapa yang membutuhkan siapa, Ibel kuno Yin Feng berusaha sekuat tenaga untuk menjaga suaranya tetap lembut, namun rasa dingin yang terpatri di tulangnya masih membuat perkataannya tidak ada hubungannya sama sekali. Keduanya sudah saling kenal sejak lama dan baru bersama dalam waktu yang singkat. Mereka memiliki rasa simpati yang begitu besar sehingga meski sudah lama tidak bertemu, mereka tidak akan merasa terasing atau malu, semua. Sesosok terbang dari kejauhan, itu adalah penatua tertinggi dari suku Ibel kuno Tai. Yi Chen sangat mewaspadainya. Satu-satunya orang yang dia kenal adalah Ibel kuno Yin Feng, yang merupakan saudara yang layak untuk dijadikan sahabat. Ibel kuno Tai juga bisa merasakannya. Dia hanya meliriknya dan kemudian mendatangi Ibel kuno Yin Feng. Tetua, apa tren klan Yan? Setan kuno Yin Feng segera bertanya. Esensi Yuanwu telah dirampok, dan klan Yan membuat gerakan besar. Mereka tidak akan fokus pada kita dalam jangka pendek, kata Ibel kuno Tai. Setan kuno Yin Feng hanya mengangguk, menatap Yi Chen, lalu bertanya, apakah Xing Wuhan dan yang lainnya aman? Kalimat ini tentu saja ditanyakan kepada Yi Chen. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan An Ruo, jadi dia mendengarkan dengan cermat. Kaisar Yan dan yang lainnya dicegat di luar keajaiban. Xing Wuhan dan yang lainnya dihentikan. Saya tidak terlalu paham tentang situasi spesifiknya. Berita tentang Ibel kuno Tai membuat Yi Chen mengerutkan kening dan merasa khawatir. Dia berpikir bahwa hamba naga dan yang lainnya bisa pergi dengan Yuanwu Essence,
Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa klan Yan akan bergerak begitu cepat, yang jauh melebihi ekspektasinya. Dari segi kekuatan, akan sulit bagi Xing Wuhan dan yang lainnya untuk bersaing dengan klan Yan, dan mereka mungkin akan mendapat masalah. Saudara Yin Feng, saya harus pergi dulu. Yi Chen bergegas pergi dan tidak ingin tinggal di sini. Setan kuno Yin Feng mengenalnya dengan sangat baik. Siapapun yang menghargai persahabatan tidak akan berdiam diri dan melihat ketika teman-temannya dalam masalah, dan tentu saja mereka tidak akan berusaha mempertahankannya. Tapi sebelum Yi Chen pergi, Ibel kuno Tei mengatakan sesuatu klan Yan sangat kuat sekarang, dan kekuatan pribadimu sangat lemah melawan mereka. Pintu klan Ibel kuno terbuka untukmu kapan saja. Yi Chen hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Dalam hatinya, dia sangat enggan untuk bekerja sama dengan klan Ibel kuno, tetapi dia tidak menolak secara langsung. Ibel kuno Tei hanya tersenyum dan tidak menghentikan Yi Chen untuk pergi. Dia melihat sosoknya yang pergi dan mengelus jenggotnya sambil berpikir. Saya tidak tahu banyak tentang urusan internal keluarga. Satu-satunya hal yang ingin saya ketahui adalah mengapa Anda begitu menghargai saudara Yi Chen. Setan kuno Yin Feng bertanya dengan bingung. Beberapa hal sulit untuk dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah hanya dengan bekerja sama dengannya klan Ibel kuno dapat terus bertahan. Kata-kata Ibel kuno Yin Feng cukup bermakna dan menyebabkan Ibel kuno Yin Feng untuk berpikir secara mendalam. Dia tidak mengerti mengapa Ibel kuno Tai mengatakan hal seperti itu. Apakah sangat penting untuk bekerja sama dengan Yi Chen? Apakah ini terkait dengan kelanjutan klan Ibel kuno? Yi Chen menyembunyikan auranya dan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Setengah jam kemudian, dia tiba di lokasi pintu masuk transmisi yang ajaib. Tempatnya berantakan. Dari waktu ke waktu, para penggarap melarikan diri dari gerbang keajaiban, dan mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Keajaiban adalah api penyucian. Setiap kultivator yang memasuki keajaiban tidak akan mau memasukinya untuk kedua kalinya di kehidupan selanjutnya. Kegembiraan selamat dari bencana terlihat jelas di wajah mereka. Yi Chen tidak mempedulikan mereka, dan melihat sekeliling, mencari pelayan naga dan anggota suku Yan. Kecuali para pembudidaya itu, tidak ada yang ditemukan. Anggota klan Yan telah pergi, dan hamba naga serta yang lainnya hilang. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Yi Chen. Jika esensi Yuanwu diambil kembali oleh suku Yan, Mongqi akan berada dalam kesulitan. Ini salah satunya. Jika hamba naga dan yang lainnya ditangkap, konsekuensinya akan sama seriusnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berdoa agar para pelayan naga dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemungkinannya hampir nol. Setelah mencari dengan hati-hati beberapa kali, masih belum ada tanda-tanda dari mereka. Yi Chen hanya bisa memilih untuk pergi. 2 jam kemudian, Yi Chen tiba di perairan dan tinggal di atas pegunungan. Hanya ada pepohonan hijau di sini, tidak ada yang lain, dan tidak ada fluktuasi kehidupan. Orang luar pasti tidak tahu bahwa ini adalah tempat di mana Tianfu berada, dan apa yang mereka lihat di permukaan hanyalah lingkaran sihir yang dibuat oleh Yi Chen. Buka, Yi Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya memasuki formasi. Pemandangan di depannya berubah, dan deretan bangunan mulai terlihat. Siapa penyusupnya? Sebuah teriakan datang dari gerbang Tianfu, dan beberapa sosok terbang ke arahnya, menatap Yi Chen dengan dingin dan defensif. Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan menggunakan seni transformasi untuk kembali ke penampilan aslinya dan berkata jangan gugup, ini aku. Yang mulia Yi Chen. Setelah melihat penampilannya, beberapa anggota tampak terkejut, mata mereka penuh kekaguman dan kekaguman. Di Tianfu, Yi Chen adalah kepercayaan mereka, keberadaan seperti dewa. Mulai ulang formasi, jangan beritahu orang lain. Yi Chen melintas dan memasuki Tianfu. Induksi kekuatan jiwa ekstrim menyelimuti seluruh Tianfu, dan Yi Chen dapat dengan jelas merasakan aura semua orang. Di aula pertemuan, banyak aura familiar berkumpul, termasuk aura Xing Wuhan dan yang lainnya. Senior Wuxi dan yang lainnya kembali dengan selamat. Yi Chen bingung dan mempercepat terbang menuju ruang pertemuan. Tanpa menyembunyikan aura mereka, Xing Wuhan dan yang lainnya juga merasakan kedatangan Yi Chen dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Kami semua mengira sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu di dalam. Ketika dia melihat Yi Chen secara langsung, Xing Wuhan akhirnya menghela nafas lega. Yi Chen hanya tersenyum. Yi Siqing dan Yin Wei semua hadir, dan mereka semua memandangnya dengan prihatin. Kami mengalami beberapa kecelakaan kecil, tapi untungnya tidak ada masalah besar. Tidak mudah untuk menahanku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, ayo masuk ke dalam dan bicara. Setelah melalui cobaan berat,
Yi Siking dan yang lainnya tentu saja memiliki banyak hal untuk ditanyakan, dan sekelompok orang mengobrol sebentar. Di mana Anruo? Setelah memberi salam, Yi Chen menemukan sepertinya ada satu orang yang hilang. Xing Wuhan dan yang lainnya sedikit mengernyit dan berkata, kami disergap oleh klan Yan, dan hanya sedikit dari kami yang lolos. Benar saja, masih ada kabar buruk. Anruo tidak mengikuti mereka. Setelah saling mengenal, mereka mengetahui bahwa Anruo mencoba yang terbaik untuk menciptakan kesempatan bagi Xing Wuhan dan yang lainnya untuk pergi. Ketika mereka pertama kali memasuki alam api, Yi Chen membuat lingkaran teleportasi di satu tempat, dan Xing Wuhan serta yang lainnya mengandalkan lingkaran itu untuk melarikan diri. Menurut Yi Chen, ini adalah berita terburuk. Jika jatuh ke tangan klan Yan, mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu mengeluarkan roh Yuanwu? Yi Chen terus bertanya. Xing Wuhan mengangguk, mengeluarkan esensi Yuanwu, dan mendorongnya ke depan Yi Chen. Gelombang kuat dilepaskan dari esensi Yuanwu. Jika Anruo tidak melangkah maju dalam situasi kritis, kami tidak akan mampu mengeluarkan esensi Yuanwu, Xing kata Wuhan. Lebih baik benda ini ada di tangan. Setidaknya nyawa Anruo tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tujuan utama klan Yan adalah mendapatkan esensi Yuanwu. Dengan benda ini di tubuh Yi Chen, mereka pasti tidak akan menyerah. Anruo adalah alat tawar-menawar mereka, dan Yi Chen dapat dengan mudah menebak apa yang akan mereka dapatkan selanjutnya. Menukar esensi Yuanwu dengan Anruo, apa yang akan dilakukan Mongkia itu? Pelayan naga itu mengerutkan kening dan bertanya. Hal ini pula yang membuat Yi Chen khawatir. Di satu sisi ada Mongkia yang dalam bahaya, dan di sisi lain ada Anruo yang dikendalikan oleh klan Yan. Memang merupakan pilihan yang sangat sulit bagi Yi Chen untuk memilih salah satu di antara mereka dua. Tunggu sebentar dan lihat apa yang terjadi di sana dari klan Yan. Memikirkan hal-hal ini membuat pusing, dan Yi Chen mengangkat bahu tak berdaya. Saudara Yi Chen, pada saat ini, beberapa sosok masuk dari luar. Itu adalah Fei Yu dan Ao Tian, diikuti oleh Xiaowa, Xiang Di dan lainnya. Ketika mereka kembali beberapa waktu lalu, mereka semua mundur. Yi Chen menoleh untuk melihat, merasakannya pada saat yang sama, dan senyuman muncul di wajahnya. Yuangu Realem, aku tidak menyangka kamu akan membuat kemajuan pesat seperti itu. Yi Chen sangat senang dan memandang Xiang Di dan yang lainnya. Saat menghadapi wanitanya sendiri, Yi Chen akan selalu menunjukkan kelembutan yang tak terbatas, namun tidak ada adegan yang menjijikkan. Setelah mengalami begitu banyak hal, ada pemahaman diam-diam yang tak terlihat di antara mereka, dan semuanya tidak terucapkan. Tidak peduli seberapa cepat kamu membuat kemajuan, itu tidak bisa dibandingkan dengan orang mesum sepertimu. Fei Yu berkata dengan sedikit depresi dalam kata-katanya, sudahkah kamu maju ke alam Roh Kudus? Mendengar ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dia hanya berada di puncak alam Roh Kudus, dan belum menyentuh kesempatan untuk maju. Yi Chen telah tinggal di alam kuasi Roh Kudus untuk sementara waktu, menunggu kesempatan datang. Penantian ini berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin lambat datangnya peluang promosi. Tidak mudah didapat tetapi tidak dicari. Berdasarkan bakatmu, aku sangat percaya padamu. Fei Yu tertawa dan berkata, di antara saudara-saudara kita, orang yang kuat di alam Roh Kudus akan segera lahir. Rasanya seperti mimpi. Ketika mereka pertama kali bertemu di benua Longyuan, mereka masih sekelompok remaja dengan minat yang sama. Untuk mencapai titik ini, tidak ada yang menyangka bahwa mereka semua sangat senang satu sama lain. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jalan di masa depan mungkin tidak mudah. Yi Chen juga tertawa. Dia akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan. Ada banyak hal yang menegangkan menunggunya sekarang. Kami tidak dapat membantu banyak sebelumnya, tetapi sekarang kami telah membuat terobosan besar dalam kultivasi. Yi Chen, kami hanya menunggu kata-kata Anda sekarang. Pembaruannya sangat cepat. Fei Yu dan yang lainnya juga terlihat serius, menunggu jawaban Yi Chen. Sejak mereka bertemu, Yi Chen selalu melindungi mereka di belakangnya. Tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, dia akan selalu berada di depan untuk membawa mereka. Selama bertahun-tahun, mereka tidak membantu dan menahan semua orang. Setelah beberapa tahun berlatih, kultivasi mereka telah maju ke ranah Yuangu. Dalam hal bakat budidaya, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi Yi Chen. Untuk memasuki dunia ini, mereka telah melakukan upaya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, tiba waktunya untuk membantu Yi Chen, dan mereka tidak punya pilihan selain memutuskan apa yang akan dilakukan Yi Chen sekarang.
Terus berdiri di belakang Yi Chen, tidak melakukan apapun dan mengandalkan dia untuk perlindungan, mereka tidak dapat bertahan di dalam hati mereka. Yi Chen sedikit mengernyit dan meminta saudara laki-laki dan kekasihnya untuk ikut berpetualang bersamanya. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam beberapa tahun ini, dan banyaknya bahaya telah membuatnya kelelahan, dan sekarang dia masih khawatir membiarkan Fei Yu dan yang lainnya berdiri sendiri. Kakak ipar, aku bukan anak kecil sekarang. Kamu harus memberi kami sesuatu untuk dilakukan, kalau tidak aku akan hampir sakit karena bosan. Melihat Yi Chen tidak berbicara lama, Zhong Yi tidak bisa duduk diam. Jika memungkinkan, aku juga berharap bisa bertarung berdampingan dengan saudara-saudaraku, tapi Yi Chen masih sangat khawatir. Suatu hari kamu pingsan, apa yang akan kami lakukan? Biarkan Putri Duyung membantaimu. Nuo Dikintian hanya tersenyum dan berkata. Fei Yu dan yang lainnya mengangguk pada saat yang sama. Biarkan Yi Chen menangani semuanya sendiri. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yi Chen, mereka juga akan menghadapi krisis dan ujian yang besar. Sulit bagi anakan yang terlindung untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Hanya dengan mendapatkan kelembapan yang cukup dari angin, hujan, dan sinar matahari, mereka dapat tumbuh lebih kuat. Ini adalah pertanyaan yang telah lama dipertimbangkan Yi Chen. Dia juga orang yang menganjurkan pertumbuhan melalui kesulitan, karena dia tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, Yi Chen sangat menyadari manfaatnya, tetapi satu-satunya hal yang tidak membuatnya yakin adalah bahayanya. Yi Chen dapat mengabaikan orang-orang yang tidak relevan dan membiarkan orang-orang di sekitarnya menghadapi lingkungan seperti itu. Bagi Yi Chen, ketika membuat keputusan ini, hatinya sangat berkonflik. Apakah ini hasil dari pertimbanganmu yang cermat? Tanya Yi Chen. Kami memiliki ide ini beberapa tahun yang lalu, tetapi kultivasi kami pada saat itu tidak cukup bagi kami untuk membuat keputusan seperti itu. Kata-kata Nuo Dikintian membuat Fei Yu dan yang lainnya mengangguk pada saat yang bersamaan. Fei Yu, kalian pergi mencari Zhang Qing bersama-sama besok, kata Yi Chen. Dia bukan ibu mertua, jadi dia segera memutuskan bahwa sudah waktunya Fei Yu dan yang lainnya mengambil alih urusan mereka sendiri. Bagus sekali. Fei Yu dan yang lainnya sangat bersemangat. Akhirnya, mereka tidak lagi menjadi hambatan, dan setidaknya mereka akan merasa jauh lebih baik di dalam. Saat mengambil keputusan ini, Yi Chen juga berpikir dengan hati-hati dan membiarkan mereka tinggal di Tianfu tanpa banyak berolahraga. Zhang Qing dan Yi Feng pergi merekrut manusia kultivator. Bagaimanapun, mereka lajang dan lemah. Jika Fei Yu dan yang lainnya diizinkan pergi, mereka akan dapat banyak membantu. Terlebih lagi, bersama Yi Feng dan yang lainnya akan membuat mereka lebih aman. Mata klan Yan tertuju pada Yi Chen, dan Fei Yu serta yang lainnya akan bisa tumbuh lebih baik. Mengenai seberapa jauh mereka dapat berkembang dan peluang apa yang dapat mereka temui, Yi Chen tidak dapat mengendalikannya. Itu hanya bergantung pada peluang dan pertemuan pribadi mereka. Yi Chen kembali dan Xiaowa serta yang lainnya keluar dari pengasingan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk berkumpul. Meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka tetap berharap Yi Chen dapat menghabiskan waktu bersama mereka. Beberapa orang keluar dari ruang pertemuan terlebih dahulu, dan Yi Chen dibawa ke kamar oleh Xiang Di dan yang lainnya. Kita semua tahu tentang An Ruo. Saudara Yi Chen, bagaimana keputusanmu? Xiang Di dan yang lainnya duduk dan bertanya terlebih dahulu. Ketika ditanya pertanyaan ini, Xiang Di dan yang lainnya sangat tenang ketika mereka berada di Universitas Longyuan. Mereka mengetahui sesuatu tentang Yi Chen dan An Ruo. Setiap wanita berharap bisa dimanjakan oleh pria tercintanya. Xiang Di dan yang lainnya semuanya adalah wanita biasa, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Tapi mereka semua tahu bahwa ide mereka tidak realistis. Tidak peduli keunggulannya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yi Chen. Wanita di seluruh dunia pun sama, mereka menyukai pria yang kuat, pemarah, dan menawan, dan Yi Chen memiliki kelebihan yang disukai kebanyakan wanita. Tak perlu dikatakan lagi, ia memiliki kekuatan dan bakat. Ia masih muda dan menjanjikan, memiliki ambisi yang tinggi, serta memiliki pesona kebanggaan dunia, yang membuat banyak wanita jatuh cinta padanya. Xiaowa, Xiang Di dan Weina juga jatuh cinta pada Yi Chen karena hal ini. Dan Yi Chen adalah tipe orang yang sangat mementingkan emosi dan tidak memiliki perlawanan terhadap kelemahan wanita, serta tidak mau mengecewakan semua orang di sekitarnya. Oleh karena itu, saya mendapat banyak masalah. Saya tidak ingin mengecewakan orang lain, tetapi saya tidak ingin menyakiti Xiang Di dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun, Xiang Di dan Meng telah belajar toleransi dan penerimaan. Selama Yi Chen mengambil keputusan,
mereka pasti akan mendukungnya. Tidak ada kemungkinan bagiku dan dia untuk melanjutkan, tapi jika dia dalam bahaya, aku tidak akan berdiam diri. Yi Chen hanya tersenyum pahit. Seorang pria lebih menyukai wanita cantik tetapi kejam. Apa yang disebut tanggung jawab hanyalah angan-angan Yi Chen. Sekarang dia telah menemukan jawabannya dan tidak buruk untuk menjadi teman biasa. Xiangdi dan yang lainnya merasa sangat terkejut, tetapi mereka tidak bertanya lagi dan berkata, apapun keputusan yang diambil saudara Yi Chen, kami akan mendukung Anda. Jika ada terlalu banyak hal, Yi Chen tidak perlu bicara lebih banyak. Waktu kita bisa berkumpul sangat singkat, dan masih banyak hal yang menunggu untuk dilakukan Yi Chen selanjutnya. Keesokan harinya, Fei Yu, Xiangdi dan yang lainnya meninggalkan Tianfu. Yi Chen tidak ingin terlalu ikut campur dan membiarkan mereka keluar dan melakukan. Tentu saja, dia harus melepaskannya. Fei Yu dan yang lainnya pergi, tapi Yi Chen tidak terburu-buru dan terus berlatih di Tianfu. Sejak meninggalkan keajaiban, Yi Chen merasa jiwa binatang itu telah mengalami perubahan yang nyata, seolah-olah terjerat dengan energi yang sangat istimewa. Kesesuaian kekuatan jiwa antara langit dan bumi semakin kuat, seolah-olah diri telah menyatu dengan dunia. Ini tandanya menyentuh peluang. Jika beruntung, Anda bisa masuk ke alam Roh Kudus. Itu adalah dunia yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Yi Chen. Inilah alasan mengapa Yi Chen memilih untuk tinggal di Tianfu sementara. Jika dia bisa maju ke alam Roh Kudus selama periode ini, tentu saja itu akan menjadi hasil yang baik. Alasan lainnya adalah dia sedang menunggu kabar dari klan Yan. Roh Yuanwu ada di dalam tubuhnya. Benar saja, seperti dugaan Yi Chen, 3 hari kemudian, sebuah suara nyaring bergema di seluruh negeri. Klan Yan telah mengeluarkan perintah bahwa dalam 3 hari, mereka yang memperoleh esensi Yuanwu harus menyajikan esensinya, jika tidak, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Suara agung dan mendominasi mengguncang langit dan bumi. Semua pembudidaya merasakan sakit di gendang telinga mereka karena teriakan agung itu. Suara itu tidak menyebutkan siapapun, tetapi para penggarap yang memasuki keajaiban tahu bahwa esensi Yuanwu telah diambil oleh Yi Chen. Orang yang dimaksud oleh klan Yan adalah Yi Chen, yang langsung menimbulkan sensasi. Salah satunya adalah ras kuno yang begitu kuat hingga membuat semua orang gemetar, dan yang lainnya adalah ras manusia super jenius yang paling potensial. Percikan macam apa yang akan terjadi di antara keduanya? Jika esensi Yuanwu diambil oleh orang lain, mereka mungkin menyerah pada klan Yan. Siapa Yi Chen? Dia dikenal karena kepribadiannya yang kuat. Siapapun yang memprovokasi dia hampir tidak akan pernah berakhir dengan baik. Suku kuno yang sama kuatnya bertemu dengan seorang super jenius yang sama kuatnya, dan hampir semua pembudidaya memperhatikan arah masalah ini. Klan Yan telah berbicara, apa rencanamu? Para pelayan naga dan yang lainnya segera berkumpul, menunggu keputusan Yi Chen. Seperti Yi Chen, mereka semua tahu pentingnya esensi Yuanwu bagi monyet. Tanpa benda ini, Monkey tidak bisa hidup lama. Demikian pula, mereka juga sangat menyadari posisi Anruo di hati Yi Chen. Merupakan semacam siksaan bagi seseorang yang menghargai persahabatan jika hanya memutuskan salah satu dari keduanya. Jika aku menyerahkan esensi Yuanwu, monyetlah yang akan menyesal. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu berencana untuk melepaskan Anruo? Pelayan naga itu tampak sedikit cemas. Seperti Anruo, dia berasal dari pegunungan ilahi, jadi perasaannya secara alami sangat dalam. Jika Yi Chen meninggalkan Anruo, dia akan merasa tidak nyaman, tetapi dia akan tetap mendukungnya, dia tidak berani membuat pilihan apapun, dan Yi Chen lah yang akan merasa tidak nyaman. Monkey itu perlu diselamatkan, dan Anruo juga perlu diselamatkan. Yi Chen mengepalkan tinjunya dan berkata. Pelayan naga dan yang lainnya tercengang dan berkata kita tidak bisa melawan klan Yan untuk saat ini, dan menyelamatkan Anruo akan menghadapi risiko besar. Kamu membawa esensi Yuanwu ke monyet. Yi Chen melambaikan tangannya, dan esensi Yuanwu melayang ke dalam kehampaan. Apakah kamu berencana untuk menyelamatkan Anruo sendirian? Yan Douming berkata dengan ekspresi serius, aku tumbuh di klan Yan dan mengetahuinya dengan baik. Jika aku masuk, peluang untuk keluar hidup-hidup adalah 0. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikutiku untuk mati, kan? Yi Chen hanya tersenyum dan berkata Monkey itu telah menyelamatkan hidup kita. Jika aku tidak menyelamatkannya, aku akan merasa tidak nyaman. Jika aku menyerahkan Anruo, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jika kamu pergi ke klan Yan dan mencobanya, bahkan jika kamu gagal, setidaknya kamu bisa mati tanpa penyesalan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Keberadaan seperti itu bukanlah yang diinginkan Yi Chen. Jika dia mencobanya,
setidaknya dia telah berusaha keras. Bawakan esensi Yuanwu ke Monkey dan biarkan aku masuk. Kata-kata pelayan naga itu serius. Saya memiliki 3 seni Dewa Agung di tangan saya, jadi paling tepat bagi saya untuk masuk. Yi Chen langsung menolak. Jika pelayan naga diizinkan masuk, hanya ada satu cara untuk mati. Dengan 3 rahasia ilahi di tangan, Yi Chen setidaknya memiliki harapan untuk menyelamatkan Anruo. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang dibuat oleh Yi Chen. Ini juga merupakan metode teraman saat ini. Aku akan pergi bersamamu. Xing Wuhan melangkah maju dan berkata, sangat berisiko untuk memasuki klan Yan, tapi aku masih bisa membantu pada saat kritis. Dewa Semu memang jauh lebih kuat dari pelayan naga. Jika Xing Wuhan bersatu, tingkat keberhasilannya akan lebih besar. Tidak ada yang mengenal klan Yan lebih baik dariku, jadi aku akan pergi bersamamu. Yan Douming juga berdiri saat ini, ekspresinya terlihat sangat bertekad. Rencana Yi Chen adalah pergi sendiri. Jika dia benar-benar ingin sukses, peluangnya akan lebih besar jika Yan Douming dan Xing Wuhan diikut-sertakan. Itu saja, hamba naga senior, pihak Monkey terserah padamu. Kalian semua berhati-hatilah. Pelayan naga tidak banyak bicara. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memberikan esensi Yuanwu kepada Monkey itu sesegera mungkin. Waktu hampir habis, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan Tianfu dengan esensi Yuanwu. Ketika klan Yan berbicara, Yi Siqing dan yang lainnya sangat khawatir. Setelah mengetahui rencana Yi Chen, mereka merasa semakin tidak nyaman. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu? Yi Siqing bertanya dengan khawatir. Yi Chen telah tumbuh hingga saat ini dan telah melampaui dirinya terlalu jauh. Usia ini seharusnya menjadi waktu untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan, tetapi dia masih tidak bisa mengkhawatirkan banyak hal. Tuan, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya akan mengurusnya. Yi Chen hanya tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan batu roh katak giok terbang keluar dari cincin penyimpanan. Sesosok melayang di batu roh katak giok, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Saat dia melihat Yi Chen, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, Tuan Muda. Siapa dia? Yi Siqing tampak terkejut. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aura yang kuat menekannya dan membuatnya terengah-engah. Aku hanya bertanya-tanya dalam hati mengapa orang seperti itu begitu menghormati Yi Chen. Tuan Istana Roh Kudus, saya bertemu dengannya ketika saya pergi ke domain api. Saya menggunakan beberapa trik untuk menaklukkannya. Yi Chen hanya tersenyum dan berkata. Kata-kata ini mengejutkan Yi Siqing dan yang lainnya. Mereka semua tahu betul di Istana Roh Kudus bahwa kekuatan paling kuat di wilayah perairan, pemilik Istana Roh Kudus, memiliki budidaya Dewa Semu. Hal ini membuat Yi Siqing, yang hanya bisa mereka hormati, kini muncul di hadapan mereka, dan mereka masih merasa agak kagum. Jika Tianfu ingin berkembang, Istana Roh Kudus menjadi penghalang dan harus disingkirkan secepatnya. Sangat disayangkan untuk mengatakan ini, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga. Saya kebetulan bertemu dengan penguasa Istana Roh Kudus, dan saya memiliki ide untuk menaklukkan mereka. Ketika Yi Siqing dan yang lainnya mengetahui rencana Yi Chen, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terkejut. Sekarang dia mendambakan kekuatan terbesar di wilayah perairan. Dulu, aku pernah membual seperti ini saat bercanda, tapi saat aku benar-benar melakukannya, rasanya seperti mencapai langit, dan aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Namun, sekarang penguasa Istana Roh Kudus ada di depan mereka, sebagai jurumudi Istana Roh Kudus, akan lebih mudah untuk menaklukkan Istana Roh Kudus dengan tangannya. Teknik kejutan roh sangat kuat, yang dapat menjamin kesetiaan penguasa Istana Roh Kudus. Setelah melepaskannya dari batu roh katak giok, Yi Chen menyerahkannya kepada Yi Siqing. Itu bukanlah hal yang sulit. Saya yakin Yi Siqing dan yang lainnya dapat melakukannya dengan baik, dan Yi Chen tidak perlu terlalu khawatir. Yi Chen ingin meminta bantuan dari klan prasejarah kuno, tetapi persahabatan di antara mereka tidak mendalam, dan dia takut klan prasejarah kuno tidak akan membantu dengan mudah. Ada juga klan Ibel kuno. Mereka selalu ingin bekerja sama dengan Yi Chen, tetapi Yi Chen tidak ingin terlibat dengan mereka, karena takut dia akan dikhianati oleh mereka jika dia tidak mengambil keputusan. Jika mereka menghadapi klan Yan secara langsung, klan Ibel kuno juga akan menderita kerugian besar. Setelah saling membebani, klan Ibel kuno pasti tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Penyelamatan semacam ini hanya dapat dilakukan secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya, jadi kemungkinan menyelamatkan Anruo akan lebih tinggi. 3 hari kemudian, Yi Chen dan yang lainnya meninggalkan Tianfu dan terbang ke arah timur di bawah kepemimpinan Yan Douming. Menurut informasi yang diberikan Yan Douming,
marga Yan berada di wilayah Kutub Timur dan dapat dijangkau dalam 1 hari. Saat kita secara bertahap mendekati wilayah Kutub Timur, kita bertemu dengan semakin banyak anggota klan Yan, dan kita dapat bertemu dengan anggota klan Yan yang lewat dari waktu ke waktu. Yi Chen dan yang lainnya bertindak lebih hati-hati, melepaskan kemampuan sensorik yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk menghindari anggota suku Roh Kudus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai klan Yan? Malam tiba dan semuanya gelap. Selama setengah jam, kumpulkan semua kekuatan jiwamu, jika tidak, kamu akan dirasakan oleh orang-orang klan Yan segera setelah kamu melangkah ke Kutub Timur. Yan Douming mengingatkan. Yi Chen mengangguk, dan mereka bertiga menjadi lebih berhati-hati. Setengah jam kemudian, mereka tiba di Kutub Timur dan berhenti di puncak gunung. Ada susunan teleportasi raksasa di antara dua puncak, dan aliran energi berputar di tengah susunan teleportasi. Melalui susunan teleportasi itu, seseorang dapat memasuki klan Yan, tetapi tidak semua pembudidaya dapat melewatinya. Jika kekuatan jiwa dicurahkan ke dalamnya dengan gegabah, lingkaran akan segera menyaring penyusup, dan anggota klan api akan berkerumun. Hanya dengan menggunakan token klan Yan seseorang dapat membuka susunan teleportasi dan memasukinya. Kapan kamu akan masuk? Xing Wuhan bertanya. Saluran transmisi klan Yan dijaga ketat. Jika Anda masuk sekarang, akan sulit untuk melewatinya, tetapi akan ada waktu tetap setiap hari untuk mengganti orang. Masuklah pada waktu itu. Dia dibesarkan di klan Yan dan mengetahui tempat itu dengan sangat baik, hanya dengan mendengarkan Yan Douming. Senior Xing Wuhan, kamu tidak perlu ikut dengan kami. Kamu bisa menemui kami di luar. Terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk masuk. Xing Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita bisa menutupi aura kita sendiri. Tidak ada bahaya jika kita tetap di dalam. Hal yang paling sulit adalah keluar. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk merespons di luar. Kamu memiliki tanggung jawab yang berat. Bisakah kamu keluar dengan sukses, itu terserah kamu. Tanpa kekuatan yang cukup, Yi Chen tidak akan membiarkan dia mendukungnya di luar. Xing Wuhan memiliki budidaya Dewa Semu dan merupakan kandidat yang paling cocok. Dia masih ingin masuk bersama Yi Chen, tapi dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, hati-hati. Seperti Yi Chen, dia sangat mementingkan operasi ini. Apakah klan bintang dapat bangkit kembali tergantung pada apakah Yi Chen dan yang lainnya dapat memperoleh batu bintang langit. Selain itu, dia juga ingin menyelamatkan Anruo. Bagaimanapun, mereka sudah lama bersama, dan mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Terlebih lagi, hanya untuk menutupi kepergian mereka, dia jatuh ke mulut harimau. Saudara Yi Chen, roh hantu tidak berjanggut, teriak Yan Dou. Ada banyak dari mereka di Gua Ibel saat itu. Yi Chen mengeluarkan dua dari mereka, dan aura aneh memenuhi udara di sekitarnya. Yan Douming mengambilnya dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Kekuatan isap merembes keluar dari janggut hantu dan menyedot napas Yan Douming ke dalamnya. Pada saat ini, suara aura yang dipancarkan oleh Phantom Soul berubah, dan itu persis sama dengan aura Yan Douming. Mengambilnya akan menutupi auramu sendiri. Yan Douming menyerahkan hantu di tangannya. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya, dia mengambilnya dan meminumnya. Aura yang keluar segera berubah, dan itu persis sama dengan aura Yan Douming. Anggota klan api memiliki aura yang sama, dan mereka dapat merasakannya segera setelah mereka mendekat. Bahkan jika mereka menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, itu tidak ada gunanya. Jika Anda tidak melakukan ini, jika Anda masuk dengan gegabah, Anda akan ditemukan oleh anggota klan Yan lainnya. Sudah hampir waktunya, ayo masuk. Yan Douming melintas dan memimpin untuk terbang ke lokasi susunan teleportasi, diikuti oleh Yi Chen. Begitu dia mendekat, formasi tersebut memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, dan energi tak terlihat menyelimuti Yi Chen, seolah-olah sedang menguji Yi Chen. Untungnya, aura Yan Douming berpengaruh, dan formasi tersebut tidak mengecualikan Yi Chen, orang luar. Dia mengeluarkan token suku Yan dari cincin penyimpanan dan terbang menuju formasi di bawah kendali Yi Chen. Sinar cahaya berkedip dari token, dan segera bergabung dengan formasi. Cahaya menyilaukan menyala, dan formasi teleportasi terbuka pada saat ini. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka, Yi Chen segera memasuki susunan teleportasi, cahaya menyilaukan menyala, dan keduanya menghilang di detik berikutnya. Ketika cahaya menghilang, Yi Chen dan keduanya datang ke tempat yang aneh. Tempat itu tampak tidak berbeda dari luar, tetapi ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan yang merasuki dunia. Dunia merdeka sama dengan suku kuno.
Yi Chen mengamati lingkungan sekitar dan berkata, tidak ada hukum langit dan bumi di sini, ada kekuatan ilahi yang merasuki langit dan bumi, menekannya sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa bernapas. Siapa teleporternya? Sebuah teriakan terdengar dari jauh, dan 4 sosok naik ke langit pada saat yang sama, menatap Yi Chen dan keduanya dengan dingin. Kekuatan teleportasinya begitu kuat sehingga mustahil bagi Yi Chen dan mereka berdua untuk menyelinap masuk tanpa ketahuan. Bukankah mereka berganti shift? Wajah Yan Douming tampak sedikit jelek. Yi Chen juga memahami bahwa banyak hal akan berubah setelah Yan Douming menjauh dari klan Yan begitu lama. Matanya tertuju pada 3 sosok di depannya, tinjunya terkepal, dan dia sudah siap berperang. Begitu Anda sampai di sini, Anda tidak dapat melihat ke belakang. Anda harus menyelamatkan Anruo. Beraninya kamu tidak menjawab pertanyaan yang aku ajukan padamu. Wajah pria yang baru saja memanggil itu menjadi gelap. Sebelum masuk, Yi Chen dan Yi Chen mengenakan pakaian dari klan Yan, dan karena keduanya memiliki aura anggota klan Yan, mereka tidak dapat merasakannya. Penatua Yan Wuyan mengirim kami keluar untuk melakukan misi. Ini adalah tanda dari penatua tertinggi Wuyan. Yan Douming perlahan mengeluarkan token dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Ketiga penjaga gerbang mengambilnya, saling memandang, dan berkata itu memang keputusan dari penatua tertinggi Wuyan. Mengapa dia mengirimmu keluar? Jika Yang Mulia ingin mengetahuinya, Anda sebaiknya bertanya kepada penatua tertinggi. Masalah ini bersifat rahasia dan saya tidak berani mengatakan apapun tentangnya, kata Yan Douming. Nadanya sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak hanya tidak ada kelainan pada nafasnya, tapi ada juga tanda dari klan Yan. Ketiga Yang Mulia tidak meragukannya. Mereka mengembalikan tanda itu kepada Yan Douming dan berkata ayo pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Yan Douming mengangguk pada Yi Chen, dan mereka berdua berjalan maju. Tunggu. Tidak lama setelah dia keluar, teriakan lain datang dari belakang, dan mata Yi Chen berkilat tajam. Mungkinkah mereka menyadarinya lagi? Biarkan aku datang. Yan Douming menggunakan transmisi suara, berbalik dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin dikatakan oleh tuanmu yang terhormat. Ada banyak murid yang keluar masuk setiap hari, tapi sepertinya aku belum pernah melihatmu. Pada saat ini, mata mereka menyipit, seolah ingin melihat Yi Chen dan mereka berdua. Sebelum masuk, mereka berdua menggunakan keajaiban transformasi. Tentu saja, mereka tidak mengetahui identitas Yi Chen dan mereka berdua, dan wajar jika mereka tidak mengenal satu sama lain. Saat ini, jika tidak ada cara untuk menyembunyikannya, identitas Yi Chen pasti akan terungkap. Saat itu di pagi hari ketika junior ini keluar, dan Yang Mulia lainnya ada di sini untuk menjaganya. Wajar jika Anda tidak mengetahui junior ini. Reaksi Yan Douming sangat cepat, dan dia segera merespons. Tidak ada jeda atau pemikiran dalam keseluruhan proses. Itu terlihat sangat alami. Meskipun mata mereka sangat canggih dan penilaian mereka akurat, mereka tidak dapat meragukan identitas Yan Douming. Beberapa orang saling memandang, dan mereka tampaknya memiliki kepercayaan penuh, dan berkata masuklah, klan Yan berada di bawah darurat militer selama periode ini, tolong jangan berkeliaran. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah mengingatkan saya, ayo pergi. Yan Douming menangkupkan tangannya dan berjalan masuk bersama Yi Chen. Sesampainya di sudut yang tidak berpenghuni, Yan Douming mengendurkan tinjunya yang terkepal, terengah-engah, dan berkata, untung kita berhasil melewatinya, jika tidak, kita semua akan berada dalam bahaya jika kita tidak memenangkan pertempuran. Baru saja, Yi Chen sudah siap bertarung, dan sekarang dia menghela nafas lega dan berkata sungguh merupakan pilihan yang bijaksana untuk membawamu bersamaku. Mampu menyelinap masuk tidak berarti kita aman. Menyelamatkan Anruo adalah kuncinya. Pertama-tama kita harus tahu di mana mereka akan menahan Anruo, kata Yi Chen. Itu pasti di Paviliun Kristal Es, tempat para pengkhianat klan Yan dan beberapa tokoh penting di penjara, kata Yan Douming, mengetahui situasi internal klan Yan dengan sangat baik. Di mana lokasinya? Yi Chen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, yang terbaik adalah menyelamatkan Anruo sekarang. Paviliun Kristal Es dijaga ketat. Jika ada sedikit gangguan, para pemimpin tertinggi klan Yan akan ketahuan. Kita harus menunggu kesempatan. Apa rencanamu? Jelas Yan Douming sudah siap, jadi Yi Chen bertanya. Setiap pagi, anggota klan Yan berkumpul untuk menyembah leluhur mereka. Pada saat itu, penjaga paling lemah, ini saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Sepertinya aku harus tinggal di sini malam ini bersama klan Yan. Yi Chen tidak ingin menunda terlalu lama, dan dia hanya bisa melakukan ini sekarang. Ada tempat yang lebih aman,
Ikut aku. Yan Douming berbalik dan berjalan ke depan, sementara Yi Chen mengikuti dengan cepat. Wilayah klan Yan sangat luas, dan semua bangunan yang terlihat sangat megah, dan seringkali ada anggota klan Yan yang berjalan-jalan. Kedatangan Yi Chen dan yang lainnya tidak menarik perhatian mereka. Setengah jam kemudian, mereka sampai di tempat yang relatif terpencil. Hanya ada satu loteng di sini, yang terlihat sangat sederhana dan ditumbuhi rumput liar. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Yan Douming berhenti dan berdiri, menatap mata paviliun yang berkedip-kedip. Yi Chen dapat dengan jelas merasakan fluktuasi emosinya. Keduanya memasuki loteng. Yan Douming melihat sekeliling dan berkata, sudah 5 tahun. Saya tidak menyangka bisa kembali ke sini. Dari soliloquinya kita dapat mengetahui bahwa disinilah tempat tinggal Yan Douming saat itu. Wajar jika setiap orang suka berlama-lama di masa lalu, apalagi setelah sekian lama bepergian ke luar negeri dan kembali ke tempat yang dulunya hangat. Nostalgia dan kehangatan masa lalu akan menyiksa saraf setiap orang. 1730